Baik, selamat siang. Sebelumnya saya mau memastikan dulu apakah suara saya terdengar. Aman, Mas. Ya, aman. Aman? Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sambutan-sambutan, baik dari Ketua atau PO dari Epicentrum 2021, tadi juga sudah mendengarkan sambutan dari Imam Khairul Rahman selaku Ketua BEM Fakultas Ilmu Komunikasi, dan tadi juga sudah mendengarkan sambutan dari Pak Dadang Rahmat Hidayat sebagai Dekan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Hasna, Imam, dan juga Pak Dadang yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi jalannya acara pada hari ini. Mohon maaf, kami juga tadi ada sedikit gangguan teknis yang tentunya mengganggu kenyamanan Anda dalam menjalankan meeting pada hari ini, tapi tentunya sekarang kita sudah perbaiki dan mudah-mudahan lancar sampai dengan akhir. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung acara hari ini, yaitu Genius, serta media partner yaitu Radiomu, Unpar Radio Station, dan Event News yang sudah membantu acara ini sehingga dapat terlaksana sampai dengan saat ini. Baik, tentunya teman-teman peserta, hari ini sesaat lagi kita akan segera mulai talk show Epicentrum 2021. Deal with the situation, heal the nation. Kepada para peserta, tentunya nanti silahkan apabila mau mengajukan pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan, karena tentunya teman-teman dari panitia pun sudah menyiapkan hadiah yang sangat menarik bagi pertanyaan-pertanyaan terbaik hari ini. Nanti teman-teman silahkan, formatnya adalah nama, underscore tanya, underscore pertanyaan ditujukan kepada siapa. Nanti silahkan langsung di chat saja pertanyaannya, nanti akan dipilih oleh panitia dan juga disampaikan kepada pembicara kita pada hari ini. Tentunya pertama-tama sebelum masuk ke sesi diskusi, kita akan bahas dulu tentang Indonesia Recovery. Nah, Indonesia Recovery ini adalah tema yang Epicentrum bawa tahun ini. Indonesia Recovery adalah sebuah langkah inovasi dengan tujuan untuk pemulihan Indonesia pasca pandemi. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sebuah konsep yang bernama Pentahelix. Pentahelix ini adalah sebuah kolaborasi di mana terdapat 5 pihak yang bersinergi satu sama lainnya demi Indonesia pulih, yaitu meliputi BCGM, Academician, Business, Community, Government, and Media. Baik, kalau begitu tentunya teman-teman saya yakin sudah tidak sabar untuk mendapatkan informasi hari ini. Kita akan saat lagi mulai talk show-nya. Dengan pertama-tama kita akan berbincang dengan pembicara kita yang pertama. Pembicara kita yang pertama ini merupakan tim komunikasi publik dari KPCPN atau Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Banyak sekali hasil-hasil yang sudah dilaksanakan oleh beliau. Kegiatan yang berjalan saat ini diantaranya adalah beliau menjadi Data Protection Officer atau pelaksana literasi digital ICT Watch Jakarta sejak Juli 2017. Kemudian juga menjadi Divisi Komunikasi Publik dari Gugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Koordinator Tim 3 sejak April 2020, kemudian juga menjadi perwakilan Indonesia pada persidangan Multi-Stakeholder Advisory Group Internet Governance Forum IGF PBB sejak Maret 2018, kemudian juga Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi sebagai Dewan Pengarah sejak Oktober 2017, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Sementara untuk kegiatan sebelumnya, beliau juga pernah menjadi tenaga ahli dari Menteri Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Literasi Digital, dan Tata Kelola Internet, Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak September 2017 sampai dengan Oktober 2019. Kemudian juga menjadi anggota tim manajemen peta jalan e-commerce Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian. Kemudian juga pernah menjadi redaktur pelaksana Detik.com Jakarta Desember 2004 hingga September 2008, dan tentunya masih banyak hal-hal lainnya yang sudah dilaksanakan oleh beliau. Sementara untuk edukasi sendiri, pendidikan beliau mengenyam pendidikan sarjana Teknik Informatika di Universitas Gunadarma Jakarta dari tahun 1993 hingga 1998 dengan karya tulis akademis berjudul Rancang Bangun Situs Sistemik Gunadarma. Kemudian untuk pasca sarjana sendiri, beliau selesaikan di Universitas Indonesia Jakarta tahun 1999 hingga 2002 dengan karya tulis akademisnya berjudul Karakteristik Komunikasi Komunitas Hacker di Internet. Tentunya sudah tidak sabar dengan pembicara kita pada hari ini. Marilah kita sambut pembicara kita yang pertama, Pak Doni. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Mas Heri. Selamat siang juga kawan-kawan nih, Pak Dekan dan kawan-kawan BEM. Ya, Pak Doni.
Salam. Mari Pak, ketemu lagi Pak kita Pak. Ya. Silakan Pak Doni. Siap, makasih Pak. Baik Pak Doni, tentunya saya dan juga teman-teman juga sangat sudah tidak sabar untuk berdiskusi hari ini. Kita akan awali dulu Pak, mungkin dari Indonesia sendiri. Kita tahu bahwa sejak Maret 2020 lalu, Indonesia bahkan seluruh dunia ini menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 yang nggak diajarin di sekolah ya Pak ya, betul ya? Nggak ada dimanapun, tiba-tiba datang, mendadak kayak tahu bulat, tiba-tiba semua berubah gitu ya. Mungkin bisa digambarkan di tahun 2021 ini, Indonesia ini sekarang seperti apa Pak kepada teman-teman gitu? Iya, sebenarnya nggak cuma Indonesia ya. Sekali lagi, terima kasih kawan-kawan sudah bergabung ya diskusi ini. Ini kita diskusi rembuk bareng. Jadi ini nggak cuma Indonesia saja, tapi secara dunia. Ini memang kita sedang memasuki masa transisi. Kalau dari orang bilang di awal pandemi di bulan Maret kita umumkan ya secara resmi di Indonesia, kita harus adaptasi kebiasaan baru. Jadi adaptasi kebiasaan baru ini bukan omong kosong ya. Jadi manusia harus selalu bisa beradaptasi karena kepunahan-kepunahan yang terjadi itu salah satu penyebabnya adalah karena orang tidak mampu beradaptasi atau makhluk hidup tidak mampu beradaptasi. Dan alhamdulillah kita sebagai manusia diberi akal pikiran dan kemampuan untuk bisa memikirkan gimana cara beradaptasi. Jadi intinya gini, pandemi sekarang yang COVID-19 ya, ini adalah yang terjadi global, termasuk di Indonesia. Kita tidak punya cara lain untuk kemudian bisa melestarikan kehidupan kita ke masa depan selain mengadaptasi kebiasaan baru. Apa saja? Ya, salah satu yang paling sederhana adalah tentang bagaimana kita bicara protokol kesehatan, bagaimana kita tahu pentingnya vaksinasi apabila vaksin sudah siap. Kita tahu lagi bagaimana sekarang sejumlah hal kehidupan kita itu bergeser. Yang dulu cari uang dengan cara apa, sekarang harus dengan cara apa berubah. Yang dulu harus rapat, yang namanya menggunakan zaman sebelum ada pandemi ya, rapat tuh kalau pakai internet gitu ya, dulu pakai Skype gitu ya, kalau dulu tuh kan belum ada Zoom, belum rame kan, pakai Skype atau rapat pakai online, itu kesannya mewah. Keren nih rapatnya pakai ini kan, kita lebih suka rapat onsite aja. Nah sekarang rapat yang bisa onsite itu yang justru yang mewah. Ini kan harus ngumpulin orang. Sekarang kalau protokol kesehatan kita harus bilang harus rapid antigen dulu dan segala macam. Jadi kebolak-balik nih. Yang dulu kita online itu sekedarnya atau sisipan begitu ya. Sekarang nggak bisa. Sekarang onsite inilah tatap muka inilah yang sisipan. Jadi Indonesia ke depannya tentu kita harus bisa berkolaborasi bareng-bareng, bagaimana kita bisa memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi kembali. Dan ini nggak cuma Indonesia ya, ini seluruh negara yang kemudian merasakan dampak dari pandemi ini. Baik Pak, menarik tadi saya singgung sedikit tentang protokol kesehatan. Nah ini mungkin boleh juga nih Pak, banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin ada beberapa kalangan yang merasa COVID mah nggak ada gitu, COVID itu tidak ada di Indonesia atau COVID itu tidak ada dimanapun gitu. Nah ini kira-kira rencana penanganan COVID-19 sendiri dari pemerintah yang sudah dilakukan itu seperti apa sih Pak gitu? Apakah protokol kesehatan seperti apa yang sebenarnya direncanakan oleh pemerintah gitu? Jadi sebenarnya kan ini saya ngutip judulnya aja dulu ya, karena judulnya kita bicara tentang pentahelix ya. Yeah. Kalau bahasa mudahnya sebenarnya, saya itu sebenarnya selain ada bahasa pentahelix, kemudian kita juga pernah dengar istilah multi stakeholders ya, atau pemangku kepentingan majemuk gitu. Kalau saya bilang udahlah nggak usah pakai bahasa ribet-ribet gitu. Apa sih sebenarnya pentahelix multi stakeholders? Simple, gotong royong. Jadi gotong royong gitu. Kita udah punya istilah gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika itu kan salah satunya adalah bicara soal gotong royong. Oke lah, sekarang anggap kita mau pakai pentahelix atau multi stakeholders, tapi intinya adalah gotong royong. Jadi kalau ditanya Mas misalnya, apa yang sudah dilakukan oleh government atau stakeholders yang lain, pemangku kepentingan lain. Jadi bicara pemangku kepentingan, kita bicara gotong royong. Ya, ada beberapa tadi sudah disebutin tuh di pengantar sebelum kemudian kena Zoom-nya memang lagi error nih terus terang ya. Jadi bukan acara ini aja, tapi sejumlah Zoom ini sekarang lagi
lagi error, dan jadi nggak usah khawatir, panitia sudah bekerja sangat baik dan terima kasih sekali sudah berupaya ini. Jadi secara multi stakeholders atau pemangku kepentingan majemuk atau multi stakeholders atau pentahelix tadi disebutkan kan, sebenarnya kan ada di situ ada public sector. Public sector itu adalah public service. Kalau kita bicara bilang government, ya itu kalau kita bahasanya kan pemerintah. Nggak enak ya semuanya pemerintah perintah gitu kan. Intinya public sector atau pelayanan publik ya sebenarnya pemerintah. Lalu di situ ada private sector, swasta. Lalu ada komunitas atau citizen, ada akademisi, lalu kemudian ditambah media. Walaupun sebenarnya ada satu, kalau bicara multi stakeholders atau pentahelix atau gotong royong, itu ada satu lagi yang sebenarnya ada di banyak jurnal, di banyak referensi, tapi jarang kemudian disebutkan, yaitu adalah NGO atau civil society atau LSM. Cuman kalau istilah LSM itu kadang-kadang orang bilang, wah LSM kesannya buruk ya, lembaga suka minta. Gitu. Nggak, jangan salah. Jadi NGO atau non-government organization itu, atau CSO itu banyak. Nah, ke 5 atau 6 gitu, stakeholders ini tanpa kita harus bilang 5 atau 6, nggak. Pokoknya ini gotong royong. Ya. Nah, kalau misalnya tadi media, kemudian bagaimana mereka melawan hoax, kemudian mengamplifikasi kebijakan itu bareng-bareng. Akademisi itu melakukan riset misalnya, ya kan? Misalnya ada Ginos, ada mobile test lab, untuk tes COVID yang bisa bentuknya kayak mobile, bisa kemana-mana gitu dalam bentuk mobile bergerak gitu. Kemudian ada protokol kesehatan yang dijalankan oleh masyarakat, NGO yang kemudian bisa membantu untuk mendorong perubahan perilaku secara konteks sosial budaya. Jadi pendekatannya sosial budaya, bukan lagi top down, tapi sosial budaya. Apa sih yang bisa mengajak orang untuk perubahan perilaku? Nah, private sector juga bikin macam-macam tuh. Misalnya teman-teman tahu sekarang pencetan lift sekarang nggak usah ada beberapa tuh yang di pusat perbelanjaan nggak harus ditekan, tapi cukup dia kayak nggak usah disentuh begitu. Misalnya aneka masker misalnya. Daftar vaksin atau daftar tracing pakai aplikasi, itu kan teman-teman private sector yang ngembangin. Nah, bagaimana dengan public sector tadi kan? Saya kembali lagi ke itu tadi pertanyaan awal. Banyak Mas yang dilakukan oleh public sector, oleh public service ya, dalam hal ini government. Mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanganan COVID, apakah itu 3T khususnya ya, test, tracing, sama treatment. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan. Teman-teman nakes disiapkan, teman-teman nakes divaksin karena dia di garda terdepan, rumah sakit dipastikan sekarang memang sudah lagi penuh-penuhnya, tapi kemudian diupayakan terus untuk kemudian selalu ada tempat tidur untuk pasien COVID gitu ya. Kemudian pengadaan vaksin sendiri itu kan melibatkan multilateral ya dan bilateral. Vaksin ini kan seperti Kementerian Luar Negeri, itu mereka bernegosiasi di luar bagaimana vaksin itu bisa kita beli begitu. Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo dan segala macam itu bergerak. Kemudian jangan salah, ini nggak terkait dengan COVID, itu bukan hanya soal penanganan kesehatannya saja, pemulihan ekonomi juga. Betul. Bicara lagi tadi soal UMKM, soal ekonomi, itu semua pihak tadi itu harus terlibat kayak gitu Mas ya. Baik Pak. Ini menarik juga tadi kita ada tentang ekonomi juga. Jadi benar-benar COVID itu sangat berkaitan juga, bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga ekonomi juga cukup terasa. Ini apakah hal itu juga yang jadi pertimbangan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan PPKM yang tentunya berbeda dengan PSBB sebelumnya, Pak? Iya, jadi ini kan kebijakannya kan rem dan gas ya. Dan kita sudah coba beberapa kali untuk kemudian ada PSBB transisi gitu. Kemudian orang boleh untuk berinteraksi tapi dibatasi, boleh ada transaksi kerja perkantoran tapi dibatasi. Namun memang kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan kedisiplinan bersama. Ya. Kedisiplinan bersama itu kita tidak perlu menyebutkan siapa, apakah itu pemerintah, apakah itu segala macam, tapi semua pihak. Nah, karena ada tantangan di kedisiplinan bersama, maka kemudian kasus melonjak, ya. Dan data statistik memang mengatakan, riset mengatakan bahwa kira-kira 2 minggu atau 3 minggu sampai sebulan setelah
liburan panjang, biasanya itu kasus akan meninggi lagi begitu. Jadi kasus meninggi lagi dan sampai pada satu titik kita akan berhadapan dengan keterbatasan layanan kesehatan. Ya, nakesnya juga terbatas, rumah sakitnya juga kesediaan rumah sakit terbatas, sehingga perlu kembali ada remnya diinjak lagi, perlu ada pembatasan lagi yang kemudian kita sebut dengan PPKM tersebut. Namun memang kebijakan-kebijakan tersebut diupayakan tidak kemudian bisa dalam tanda kutip ya mematikan sektor ekonomi. Makanya ada penyesuaian misalnya, oke, boleh tetap misalnya kalau kita bicara tempat makan saja, boleh kita makan di satu tempat restoran begitu, tetapi aturannya ketat, jaga jarak dan segala macam, dan dibatasi hingga pukul berapa. Tetapi setelah jam tersebut, misalnya setelah jam 7 kalau nggak salah, atau jam 8, boleh tetap buka, tetapi hanya untuk pemesanan, ya. Begitu bicara pemesanan, kan berarti yang bergerak apa ekonomi di situ? Teman-teman ojek online, itu kan bergerak, ekonominya bergerak di situ. Teman-teman yang jualan makanan di pinggir jalan segala macam maupun di restoran itu tetap bisa bergerak. Tapi sambil kita bisa menjaga kesehatan. Jadi sebenarnya ini ekonomi adalah salah satu kebijakan turunannya adalah bagaimana ekonomi bergerak. Tentu saja ada insentif-insentif lain yang didorong. Insentif untuk UMKM, itu ada dana dari Menteri Koperasi, itu ada dana untuk pengembangan UMKM. Ada insentif-insentif lain yang mendorong UMKM. Tetapi sekali lagi bukan hanya public sector di situ. Misalnya teman-teman private sector dengan CSR-nya itu mendorong UMKM binaannya untuk bisa tumbuh. Teman-teman NGO juga membangun kapasitas mitra-mitra binaannya untuk bisa yang selama ini dagangannya secara onsite sekarang bisa online, diajarin cara pakai internet, bagaimana cara ngirim online. Jadi kita kerja sama nih harus bareng teman-teman akademisi juga, teman-teman media juga gitu. Jadi memang kerjasama sekali lagi pentahelix tadi memang sangat penting sekali ya Pak ya di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Iya, gotong royong kata kuncinya. Pentahelix atau multiserver kata kuncinya adalah gotong royong. Gotong royong, oke betul. Lalu aspek apa Pak atau variabel apa yang memang harus dipertimbangkan ini untuk memulihkan Indonesia ini atau untuk Indonesia recovery lah istilahnya? Iya, jadi pertama kan tentu ada dua isu besar ya, kembali saya menggarisbawahi. Pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah ekonomi. Itu pertama kita harus pahami. Kesehatan terkait dengan ekonomi, ekonomi terkait dengan kesehatan. Orang nggak sehat gimana mau cari duit? Betul. Tapi satu sisi lagi, kalau orang nggak punya duit, gimana dia bisa asupan gizinya bisa lebih baik? Bagaimana bisa lebih baik kalau untuk itu? Jadi itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kemudian Pak Jokowi, Pak Presiden kita mengatakan sudah tidak usah berdebat mana ekonomi, mana kesehatan yang lebih penting. Sama-sama penting. Makanya kemudian untuk komunikasi publiknya dan untuk beberapa gerakannya disinergikan melalui salah satunya melalui KPCPN. KPCPN ini kan adalah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini memang tugasnya melakukan koordinasi baik Satgas COVID-19 untuk kesehatannya maupun Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional untuk ekonominya. Dan itu jalan. Kebetulan saya diminta bantu untuk di komunikasi publiknya. Jadi yang pertama harus kita ketahui bahwa ekonomi dan kesehatan itu bareng. Baik. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa disiplin. Biar bagaimanapun, kemudian walaupun itu dua sisi mata uang yang bersebelahan dan tidak bisa dipisahkan, prioritas adalah pada kedua itu. Tetapi jika kemudian kita harus memilih salah satu, walaupun itu tidak dalam konteks memilih, maka yang kita lakukan adalah disiplin. Disiplin apa? Disiplin protokol kesehatan, yaitu memakai masker dengan benar. Ya, kata kuncinya dengan benar, memakai masker dengan benar. Kadang-kadang teman-teman kalau pakai masker taruh di dagu gitu kan, atau cuma nutupin hidung gitu. Memakai masker dengan benar, terus menjaga jarak dan menghindari kerumunan, ya, itu penting. Jadi menjaga jarak dan menghindari kerumunan itu yang itu kita sebut dengan 3M ya. Pertama tadi memakai masker dengan benar. Kedua, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, itu M yang kedua, itu satu paket. Yang ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun atau bawa hand sanitizer. Itu
itu disiplin itu adalah yang prioritas. Kita nggak ngomongin kesehatan atau ekonomi, mau dua-duanya dilakukan, yang penting protokol kesehatan dilakukan. Baru sembari kita siap divaksin pada saat vaksin siap. Nah, itu jadi yang pertama tadi kita harus tahu ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah tentu kedisiplinan kita bersama untuk menjalankan protokol kesehatan. Baik, tentunya tadi kata kuncinya adalah disiplin ya Pak ya, betul ya. Baik, tentunya kalau kita bicara tentang pentahelix tidak lengkap misalnya kalau misalnya kita juga tidak mengundang dari unsur-unsur lainnya. Setelah kita akan panggil juga pembicara kita yang lainnya, yaitu dari pihak media. Kita kedatangan seorang eksekutif produser dari Kompas TV. Saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae-nya. Baik, untuk pendidikan, beliau mengenyam S1 atau sarjana di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Jatinangor, di jurusan jurusan komunikasi, tepatnya di jurnalistik. Kemudian juga untuk S2, beliau mengambil di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Hukum Bisnis, kemudian juga di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba Bandung di jurusan Political Communication. Sementara untuk S3 sekarang sedang dilanjutkan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Sementara untuk pengalaman bekerjanya sendiri, untuk pengalaman di sisi akademik, beliau menjadi dosen di Interstudi Institute of Communication Jakarta 2016-2017, kemudian juga pernah menjadi dosen di Fakultas Bisnis dan juga Komunikasi Telkom University Bandung 2015 sampai 2016, dan juga jadi dosen tentunya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran sejak 2006 hingga saat ini. Sementara untuk profesionalnya, pernah menjadi jurnalis di National TV Network Antv Jakarta, kemudian sampai saat ini menjadi tadi eksekutif produser dari Kompas TV Jakarta 2011 hingga saat ini. Luar biasa tentunya. Dan untuk buku dan publikasi, beliau pernah menuliskan buku berjudul Santri Desa Merajut Mimpi di Ibu Kota, kemudian juga buku Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, dan tentunya masih banyak sekali buku dan juga publikasi yang tidak bisa saya bacakan satu persatu. Marilah kita sambut pembicara kita yang kedua, ada Pak Abi Besman. Halo Pak. Halo, selamat siang Medi, selamat siang Pak Doni, Selamat siang Mas Pak Fahri, Pak Dekan, selamat siang juga. Senang sekali bisa ada di sini. Baik, selamat siang Pak Abi juga. Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan pembicara kita yang selanjutnya. Beliau merupakan co-founder dari sebuah komunitas yang tentunya tidak asing lagi bagi teman-teman milenial zaman sekarang, karena begitu maraknya kampanye yang dilakukan di media sosial, sangat luar biasa sekali. Baik, beliau mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Teknik Elektro, Faculty of Science and Technology 2017 hingga saat ini. Kemudian juga di SMA, dia pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 6 Kota Bekasi 2014 hingga 2017. Kemudian untuk pengalaman organisasi, pernah menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 6 Kota Bekasi 2015 hingga 2016. Kemudian juga menjadi founder dari Karya Kakak Asuh Foundation 2019 hingga saat ini. Dan juga bisa dilihat konten spesialis juga di Advokat Online Printing, kemudian volunteer di Madrasah Relawan Jawa Barat 2018, kemudian menjadi visual reader bioskop Harewos di 2019, dan juga menjadi Duta Anak Bekasi. Muhammad Fahri Dwi Ariza. Halo Mas Fahri. Ya, halo Mas Mehdi, Pak Dekan, Pak Denny, Pak Abi. Salam hormat. Baik, tentunya sekarang sudah lengkap. Ada Pak Doni dari Governance, kemudian juga ada Pak Abi dari media, dan juga ada Kang Fahri nih dari komunitas. Kang Fahri atau Mas Fahri ya? Saya Kang Fahri aja ya, lagi di Sunda soalnya. Oke. Baik. Bekasi masih Jawa Barat itu. Ya, masih Jawa Barat ya. Baik, terlebih dahulu saya mau ke Pak Abi dulu, Pak. Pak Abi, ini kira-kira boleh digambarkan ke teman-teman, Pak, bagaimana sekarang kondisi media ini, perubahan-perubahan seperti apa yang terjadi selama masa pandemi, Pak, di media sendiri? Terima kasih pertanyaan ini, langsung to the point banget ya. Ini kita ada banyak multi aspek ini. Kita bisa bicara ekonomi, kita bisa bicara ideologi, kita bisa bicara perubahan mindset. Tapi mungkin kalau soal ekonomi kita semua pasti terdampak lah ya.
Itu nggak mungkin enggak lah gitu. Pasti semua terdampak. Jadi saya lebih suka untuk masuk soal perubahan paradigma tadi. Saya masih ingat sepanjang karir saya, dan juga mungkin Pak Doni juga lebih paham juga, bahwa selama itu media selalu punya perspektif atau paradigma itu paradigma sakit. Bagaimana mengobati dari dulu. Dari dulu. Setahun ini kita semua kayak dijedotin ke tembok. Bagaimana kita harus mengubah mindset media, kita harus mengubah mindset masyarakat, kita harus mengubah mindset pemerintah bersama-sama baik ya, menjadi paradigma sehat. Bagaimana seharusnya kita mencegah sebelum sakit. Nah, ini semua menjadi sebuah hal yang mendewasakan kita ya dalam setahun ini ya. Bagaimana media sendiri sekarang menjadi agen perubahan yang benar-benar agen perubahan. Bagaimana kita mengubah kultur masyarakat. Dalam hal ini pasti pertamanya concern-nya adalah tadi soal kesehatan. Tapi juga tidak luput juga dari apa yang dikatakan Pak Doni, bahwa ya kesehatan tidak akan berjalan bisa dengan sendiri. Kita harus imbang dengan yang namanya ekonomi dalam hal ini. Nah, jadi di sini ada yang tadi yang disebutnya juga gas rem tadi ya. Ya, ini adalah faktanya gitu, bahwa tugas media sekarang adalah mengawasi bagaimana yang namanya dasein atau dasolen yang dicita-citakan oleh pemerintah nih, yang kita anggap positif juga oleh media, bahwa ya seharusnya seimbang. Tapi kadang-kadang kan melenceng juga ya. Iya. Itu tugas kita masuk di situ, bahwa daseinnya yang terlihatnya harus kita awasi juga. Penerapan di lapangannya seperti apa. Jadi kita menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah untuk istilahnya, hayu, Anda punya program yang bagus untuk kemanusiaan, untuk kita bersama, tapi kita juga melakukan pengawasan. Bagaimana pemerintah seharusnya juga memberikan contoh dan juga memberikan aspek-aspek yang bisa mendukung berjalannya pemerintah kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini ya, kita tidak lepas dari kritik juga. Kita sering juga mengkritik bahwa, nih Bandung nih, gitu, terutama yang paling dekat ya. Ternyata masih yang kemarin pas Pak Odet bilang bahwa tidak akan ada tes masuk Bandung, kita gedor dikit ke pintu Pak Odet tuh kan. Ternyata beliau juga kena, nyata gitu kan, akhirnya gitu. Ya itu adalah hal-hal yang dinamika ya, yang selalu terjadi dalam sebuah proses media massa. Bahwa media massa betul, kita adalah bagian dari sistem dalam negara ini. Kita merah putih juga lah kata Pak Doni seperti itu. Kita sila kedua juga lah. Tapi di sisi lain juga kita harus melakukan kontrol pengawasan itu juga, bahwa kalau memang ada yang tidak berjalan dengan baik, ya kita harus menggedor pintunya. Tentunya tidak menghancurkan pintunya, karena kita sama-sama musuhnya bukan pemerintah. Kita berjalan sama-sama kok. Pentahelix yang disebut tadi kan, atau kasarnya gotong royong, apapun bahasanya itu. Tapi yang jelas musuh kita adalah bukan pemerintah, musuh kita bukan industri, musuh kita bukan hal-hal yang terlihat oleh kita selama ini. Musuh kita bersama adalah virus yang tidak terlihat. Jadi bagaimana kita mekanisme offense dan mekanisme defense itu sama-sama kita susun bersama dalam setahun ini. Hal yang sulit dan hal yang belum pernah diajarkan tuh, kalau Medi bilang tadi kan. Mungkin yang belajarnya adalah yang jurusan IKM atau ilmu kesehatan masyarakat yang pernah belajar ini. Jadi itulah paradigma yang harus kita ubah, dan media juga harus siap untuk berubah untuk lebih baik ke depannya. Baik, kalau begitu tadi dari media, saya pengen coba dengar dari Kang Fahri. Kang Fahri, apa kabar komunitas kakak asuh di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Yang pertama saya binder nih hari ini, karena soal saya jelas ya, Kak Mendy? Jelas sekali. Cukup binder sih hari ini. Luar biasa bicaranya ya. Jadi untuk sedikit pengetahuan dulu mungkin ya. Memang kalau ukuran komunitas kan banyak ya. Maksudnya bukan hanya pendidikan, tapi juga ada di semua sektor sebenarnya kalau di komunitas itu. Jadi kebetulan memang yang diundangnya hari ini kakak asuh yang kita bergerak di bidang pendidikan gitu. Dan memang komunitas kakak asuh atau sekarang jadi yayasan karya kakak asuh, sebenarnya adalah yayasan yang aktif untuk melakukan pengajaran di setiap minggunya gitu, di daerah-daerah wilayah miskin perkotaan ataupun miskin pedesaan gitu. Kalau ditanya soal apa yang terjadi di kakak asuh saat masa pandemi, yang pertama kita kalah sebenarnya. Di awal tahun lalu kita benar-benar kalah, yang biasanya kita ngajar setiap minggunya kita kebingungan gimana caranya ngajar anak-anak. Akhirnya kita udah berhenti ngajar dari bulan Maret gitu. Kalau di kegiatan utama kita gitu ngajar, kita akhirnya tidak bisa menjalankan itu gitu. Karena sekolah pun juga kebetulan nggak buka juga gitu. Ya banyak ketakutan dari kami yang membawa mahasiswa ke daerah-daerah
untuk melakukan kegiatan seperti itu. Jadi ya pada awalnya kita kalah, kita nggak bisa ngajar segala macamnya, tapi ya kita mencoba agenda-agenda kreatif lainnya mungkin gitu. Soalnya memang kalau di komunitas mungkin gitu atau di LSM itu sebutin, bergeraknya memang lebih luas mungkin ya. Maksudnya kayak apapun yang ingin kita cita-citakan kita ingin jalankan gitu, dan diskusi-diskusi mungkin sebatas dari internal kita untuk melakukan sesuatu. Jadi setelah kita merasa kita gagal untuk mengajar, akhirnya kita buka banyak hal lainnya, kita coba ngajar online, kita coba buka donasi sana-sini, kita coba buka pokoknya kegiatan apapun lah untuk mengisi waktu-waktu kita berorganisasi, live IG paling umum zaman anak milenial sekarang, webinar juga, intinya hal kayak gitu yang kita tekankan. Walaupun memang saat pengajaran pada akhirnya kita juga harus kalah dengan pandemi gitu. Untuk setengah pandemi kita kalah, tapi untuk kedepannya kami merencanakan untuk mulai pengajaran lagi dengan banyak batasan gitu ya, makanya banyak pertimbangan gitu dari segi regulasi dari pemerintah terhadap protokol kesehatan dan segala macamnya. Ya itu sih, kita sedang berusaha untuk bisa ngajar adik-adik kita lagi gitu ya, karena mereka kesusahan gitu. Terakhir nih teman-teman Jatinangor kan tahulah di Cilayung ya, di kelurahan di atas ini kayak banyak anak Unpad gitu ya. Kemarin observasi baru minggu lalu gitu, kita datang ke rumah Bu RT-nya bilang kalau anak sekolah dasar nih paling susah di masa pandemi gini. Untuk di wilayah perkotaan mungkin ya karena sudah ada HP, orang tuanya juga mungkin berpendidikan, jadi mengerti ya. Tapi di wilayah pedesaan gitu atau wilayah miskin perkotaan bahkan handphone pun susah gitu. Jadi ketika saya tanya bagaimana sistemnya, selama ini dia ngajar katanya gurunya anak-anak ke rumah gurunya setiap 1 minggu sekali. Sisanya kita nggak ada sekolah. Artinya banyak kekhawatiran tentang pendidikan. Akhirnya kita memutuskan untuk turun di setengah periode tahun depan untuk mulai lagi, dan banyak organisasi komunitas lainnya kemarin habis sharing minggu lalu juga bilang bahwa kita semua juga berhenti ngajar, kita pusing gitu gimana caranya, karena kita tidak berorientasi pada bisnis, jadi urgensi kita mungkin tidak ke sana gitu. Kita benar-benar nggak bingung gitu. Kita nih perlu nggak sih atau enggak gitu. Pada akhirnya kita sharing kemarin mungkin banyak perencanaan lain untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mungkin itu sih Kak Mendy kalau ditanya kondisi sekarang gitu dari Kakak Asu dan overview dari komunitas-komunitas lain. Baik, memang banyak perubahan ya Kang Fahri ya, seperti tadi juga media juga memang mengharuskan kita berubah banyak pada saat ini. Nah, mungkin Kang Fahri, menurut Kang Fahri sendiri, peran dari komunitas sendiri dalam Pentahelix ini untuk Indonesia Recovery apa? Oke, yang pertama mungkin sebenarnya kita nggak pernah mikirin nama Pentahelix ini, baru tahu sekarang, parah nih makanya saya namanya juga anak mahasiswa ya. Tapi secara nggak langsung ketika saya baca-baca segala macamnya ketika diundang bahwa kita sebenarnya setiap langkah kita melakukan Pentahelix gitu, karena kita membutuhkan media, kita membutuhkan pemerintah, dan juga kita membutuhkan perusahaan, kita juga membutuhkan akademisi. Pada akhirnya ketika kita sadar, berarti ini ada sebutannya gitu, ternyata kita baru sadar. Tapi sementara selama ini juga kita melakukan halnya sebenarnya langkah kita itu juga gitu, sama. Kalau saya memikirkan bahwa kalau di sini menurut saya kalau di sistem Pentahelix sendiri komunitas itu bukan hanya yang berbadan seperti yayasan, LSM atau segala macam ya. Bahkan Pak Doni juga tadi bilang mungkin ada poin ke-6 khusus untuk LSM dan segala macamnya. Tapi komunitas di sini memang satuan kumpulan masyarakat tingkat yang paling kecil aja, misalnya Karang Taruna dan segala macamnya gitu, yang memang berpapasan dan memang tinggal langsung dengan masyarakat. Jadi saya memikirkan bahwa sebenarnya fungsi dari komunitas sendiri adalah yang benar-benar mengetahui bagaimana kejadian di lingkungannya sendiri gitu. Pun di Kakak Asu ya berarti di lingkungan daerah yang Kakak Asu ajar gitu, istilahnya kayak gitu. Yang pastinya gitu kita melakukan sesuatu dari hasil keresahan dari yang memang dari masyarakat itu gitu, dengan dengan mengikuti misalnya pemerintah punya aturan, kita turunkan dan segala macamnya. Intinya menurut saya peran dari komunitas sendiri adalah ketika kita bisa memberikan informasi-informasi yang memang ada
gitu ya, yang langsung turun langsung ke masyarakatnya gitu. Karena mungkin dari pemerintah mungkin juga sulit untuk menggapai keseluruhan gitu. Sedangkan komunitas jumlahnya banyak banget gitu. Nggak cuma kakak asuh, banyak banget. Jadi siapapun bisa dianggap komunitas di Karang Taruna atau apapun gitu. Jadi saya menganggapnya bahwa peran kita di sini memang orang yang memang ada di lingkungan itu sendiri gitu. Masyarakat itu ya kita gitu. Mungkin itu sih. Tapi kalau salah saya minta maaf nih bener ini. Luar biasa. Jadi memang begitu sudah ada sebenarnya dari dulu pentahelix-nya, tapi mungkin baru diistilahkannya saat ini gitu ya Kang ya, Kang Fahri. Kayak saya tahunya sekarang kayak udah lama kayaknya istilah Jawa. Baik. Baik, sekarang saya pengen ke Pak Abi lagi nih, Pak. Ini akhir-akhir ini isu yang cukup, mungkin bukan akhir-akhir ini, dari awal Maret 2020 yang menjadi permasalahan itu adalah perang informasi antara satu sisi kita memang harus berhati-hati dengan pandemi COVID-19, tapi tiba-tiba muncul beberapa entah media siapa ataupun dari mana, itu ada yang menyatakan bahwa virus ini adalah konspirasi gitu. Nah ini kira-kira peranan dari media sendiri untuk tetap membuat masyarakat tetap berada dalam percaya gitu terhadap COVID-19 itu seperti apa sih Pak kaitannya dengan pentahelix ini? Biar kita tetap sane gitu ya, tetap waras. Gitu. Dalamnya gini, kalau kita bicara soal media, sekarang kita bicara soal tidak hanya media konvensional ya, ada juga media digital ya. Dalam hal ini yang powernya bisa jadi untuk sebagian orang lebih kuat daripada media konvensional. Meskipun harus diakui kalau untuk di Indonesia sendiri penetrasi media sosial belum merata, masih banyak pihak-pihak yang masih bisa laku lah istilahnya untuk kita menggunakan media-media lama dalam hal konvensional. Nah, peran media-media ini, baik media konvensional atau media digital ini adalah untuk mewartakan tadi pesan-pesan positif yang menggugah, menumbuhkan harapan. Kasarnya gini. Itu sebaiknya seperti itu, sebaiknya ya. Kenapa sebaiknya? Karena adalah media juga bertugas untuk istilahnya memastikan kehidupan kemanusiaan ini tetap ada dalam hal ini. Tetap berjalan secara manusiawi gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, kita bisa aja untuk istilahnya melakukan hal-hal yang anti sains gitu kan. Tapi kan bukan itu sebenarnya. Kenapa media itu ada? Media punya tanggung jawab, media konvensional punya tanggung jawab, dan kita juga wajib untuk mengingatkan itu juga untuk teman-teman kita yang mempunyai media sendiri di media sosial. Nah, pesan ini harus positif. Nah, tapi kalau kita bicara soal positif, ini bukan hanya yang baik-baik, tapi juga yang tadi saya bilang adalah fungsi kontrol untuk mengingatkan selama konstruktif, kita kategorikan juga dalam pesan-pesan yang positif seperti ini. Secara umum kita berharap media-media melakukan 3 fungsi. Yang pertama adalah memberikan analisis krisis konstruktif, dalam hal ini pengamatan pada kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor masyarakat. Yang kedua, media sebagai agen pembentukan opini publik. Dan yang ketiga, ini yang saya juga belum ada ukurannya, tetapi saya yakin media bisa menjadikan dirinya sebagai arah atau sebagai penentu arahnya. Baik media-media konvensional maupun media digital. Itu yang sekarang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan misalnya Raffi Ahmad gitu kan. Ya meskipun beliau tidak punya kemampuan di bidang IKM, tapi beliau punya saluran komunikasi yang besar. Nah, itu yang dimanfaatkan sebaiknya daripada mereka istilahnya tidak tentu arahnya, di-grab dan diberikan pesan-pesan positif agar pesan-pesan positif ini berlipat ganda atau melakukan amplifikasi yang intinya akan membawa kita menuju arah yang benar, kasarnya seperti itu. 3 fungsi tadi sebenarnya, gitu Mehdi. Oh baik, tadi 3 fungsi yang sangat luar biasa memang. Kadang-kadang suka gergetan juga Pak saya jujur. Banyak banget yang anti sains gitu, tapi merasa paling benar gitu. Jadi bagaimana begitu? Ya kuncinya sebenarnya gampang sih, gampang-gampang susah. Kita tahu bahwa untuk istilahnya memberikan pesan bahwa kita harus bertarung narasi kan. Dan bertarung narasi ini berarti kita quote and quote menguasai narasi. Tapi kan menguasai narasi ini ya bisa gampang diomongin, susah dilakukan ya, Pak Doni. Menguasai narasi ini kan, ya itulah PR-nya sekarang kan. Ya perangnya di situ, perang informasi. Tapi ya kita tidak bisa mundur. Kita sudah masuk dalam sebuah lapangan yang sama. Ya nggak ada kata mundur dan nggak ada kata kalah. Demi kemanusiaan maju terus gitu. Betul. Baik, saya ke Pak Doni lagi Pak.
Kalau tadi jelas mungkin kalau misalnya peranannya komunitas punya massa, punya banyak orang untuk bisa membuat sebuah social power atau social change. Tapi untuk kaitannya dengan masyarakat sebagai individu, Pak, ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai kelompok-kelompok kecil itu untuk bisa membantu pemerintah dalam pentahelix ini? Oke. Background saya itu kan sebenarnya dari CSO juga, dari teman-teman komunitas, pernah di media juga. Jadi sekarang kebetulan lagi bantu pemerintah. Jadi saya ngomongnya ini ya, lebih belak-belakan ya, lebih fair ya. Jadi gini, kok saya sih lebih suka menggunakan, tapi ini kan hanya soal istilah bahasa ya, tapi saya lebih suka menggunakan istilah kita membantu negara, bukan membantu pemerintah. Karena negara, di komponen negara itu adalah ya si multi stakeholders itu, si pentahelix itu. Jadi justru kalau kita bicara dalam konteks masyarakat sipil itu kan bukan berarti masyarakat sipil ada masyarakat militer, bukan itu. Masyarakat sipil itu kan sebenarnya dari bahasa Inggrisnya kan civilized society, masyarakat yang madani bahasa ininya, artinya mereka yang bisa mengatur dirinya sendiri dengan baik dan benar, dan pemerintah perannya semakin lama semakin kecil. Itu ya, kita menuju ke situ. Jadi pemerintah itu nanti ke depannya adalah memfasilitasi, mengayomi begitu ya, tidak kemudian terlalu banyak terlibat lagi di urusan-urusan publik kecuali memang diperlukan. Nah, jadi konteksnya adalah bagaimana kita bisa membantu negara ini, membantu Indonesia ini secara individual. Jadi gini Mas, sekali lagi, kadangkala kita berpikir, walaupun kita ngomongin ini ya, hal kecilnya ya, misalnya virus ini menyerang orang per orang, tetapi yang harus diingat, dampaknya adalah kolektif. Walaupun yang diserang adalah si A, si B, si C, yang mungkin masih beda kecamatan, beda kabupaten, kalau di sana nggak disembuhin, itu yang di Amerika nggak bisa sembuh. Itu yang di ujung China sana atau di ujung Afrika sana nggak diberesin, ini yang di kecamatan Pancoran ini nggak akan sembuh. Jadi konteksnya adalah, ini adalah kerja bersama, kerja bareng tadi. Nah, kadang-kadang tidak semua orang paham itu. Makanya kemudian ada yang berpikir, saya nggak mau divaksin, kan suka-suka saya, ada undang-undang kesehatan yang menjamin saya untuk mengatakan bahwa saya boleh memilih treatment kesehatan apa yang saya terima. Jadi saya boleh dong nggak divaksin. Makanya banyak yang nggak menolak vaksin dan segala macam. Saya bilang sederhana aja, kalau ada yang begitu ya, ada yang nggak mau divaksin karena bukan karena takut ya, bukan karena ragu-ragu. Kalau itu komunikasi publik harus jalan, teman-teman media tolong dibantu, teman-teman komunitas tolong dibantu edukasi. Tapi misalnya dia bersikeras nggak mau divaksin karena suka-suka gue dong, gue dilindungi undang-undang. Oke. Jawaban saya sederhana. Pertama, lu egois. Kedua, lu ke hutan aja. Karena once dia nggak divaksin, lalu banyak orang ngikut dia untuk nggak divaksin, kemudian dia menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin, misalnya ya, ini ngomongin vaksin nih, maka tidak akan terjadi yang namanya kekebalan kelompok. Kan kita targetnya 70% harus divaksin supaya kita kemudian bisa lebih bebas bergerak lagi seperti dulu, walaupun tetap dalam protokol kesehatan yang ketat. Satu orang menolak divaksin itu sama saja dia akan membahayakan keluarga sebelahnya. Lu nggak divaksin nggak apa-apa, fine. Tapi lu yakin anak lu nanti kalau terkapar gimana? Lu yakin tuh orang tua lu tiba-tiba dia terkapar gara-gara lu bisa aja OTG, kalau bahasa sekarang kan bahasa istilahnya kita OTG, orang tanpa gejala. Lu bisa aja tetap bisa sehat ya secara individu, merasa sehat lah. Tapi lu ngeluarin keluarga lu, ngeluarin anak lu mau. Nah, kalau lu nggak mau dan lu tetap nggak mau divaksin, lu ke hutan aja. Jadi gini Mas, individu per individu daripada mengutuk gelap, ya mengutuk gelapnya malam, kenapa sih tidak menyalakan lilin? Ini idiomanya ya. Udahlah, ini kita semua merasakan hal yang sama, walaupun beda-beda, ada yang parah banget, ada yang masih bisa ketawa-ketawa,
masih ada yang bisa naik mobil, tapi kita lihatlah, kita insya Allah masih sehat. Beberapa yang sedang sakit, sedang dirawat, tapi kan kita nggak bisa terus-menerus begitu ya. Jadi daripada kita mengutuk gelap, menyalahkan orang lain, ya mengutuk gelap itu menyalahkan orang lain, bahwa kita nyalakan lilin. Kecil kok Mas. Balik lagi Mas tadi Mas Maidi udah paling benar. Secara individu, iya. Setiap individu dengan megang satu lilin kan lama-lama terang ya. Nah inilah yang perlu kita bangun bersama. Acara ini tuh bagus banget untuk bangun bersama. Apa itu lilinnya? Paling nggak lu keluar, kalau kepaksa keluar rumah pakai masker yang benar. Itu ya, jadi protokol kesehatannya jalan. Itu lilin paling kecil. Jadi itu Mas ya. Nanti protokol kesehatan ada lagi ya. Kita tahu nanti ada beberapa lagi. Kenapa Pak Doni bisa kena? Kenapa ini? Kenapa itu? Benar nggak kontak tracing itu berjalan? Benar nggak sih antigen itu lebih ampuh daripada antibody dan segala macam? Itu another issue. Tapi secara individu kita tuh punya alat yang masker. Ini kebetulan saya di rumah, jadi masker saya agak. Kita punya alat kesehatan universal seluruh dunia akui. Apa itu? Masker. Itu misalnya ya. Itu sih Mas secara individu. Baik, luar biasa. Jadi memang ada yang bisa dilakukan sebagai individu. Jadi buat mungkin teman-teman yang mungkin belum gabung komunitas atau mungkin merasa bukan siapa-siapa, teman-teman itu adalah siapa-siapa dengan semua usahanya yang bisa teman-teman lakukan, termasuk minimal pakai masker pun itu udah sangat luar biasa banget buat menjaga COVID-19 agar tidak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, mungkin Pak, saya juga sedikit mau bertanya lagi mungkin ke Pak Abi Besman lagi. Pak, mungkin media sendiri, Pak, ini rencananya apa yang akan dilakukan untuk masa transisi ini? Kita kan sekarang lagi di masa PPKM, kemudian juga rencana tentu kita pengen Indonesia segera recovery. Kira-kira rencana apa yang sudah disiapkan oleh media untuk membuat Indonesia recovery itu? Secara personal kita survive. Itu pasti. Itu semua aspek kita harus survive dulu melewati semua ini kan. Ya nggak. Sembari itu ya tadi bahwa memang yang harus diseimbangkan oleh kita saat ini adalah kesehatan dan ekonomi itu pasti. Ini akan dimainkan oleh media. Jadi ya meskipun saya juga mengkritik juga nih media bahwa terlalu banyak istilah yang dipakai Pak Doni, PSBB, PPKM itu ribet Pak Doni lama-lama. Saya bingung menjelasin ke publiknya. Kadang-kadang seperti itu kan. Itu masalah saya aja sebenarnya. Itu masalah saya makan pemerintah juga di kumahasih gitu kan. Nggak bisa pakai bahasa yang lebih simpel gitu. Nah, tapi kita jelaskan juga pada publik bahwa PPKM ini seperti apa yang kita jaga, apa yang boleh, apa yang do, apa yang don't gitu kan. Dan mekanisme ini, gas dan rem ini tidak akan istilahnya berjalan pendek dalam hal beberapa bulan lagi selesai, tidak. Ini bisa jadi setahun atau 2 tahun lagi. Nah, ini harus benar-benar kerasa sampai ke level grassroots. Bahwa setiap orang memainkan perannya masing-masing, baik secara individu maupun secara sistem sosial. Secara individu, ya kayak saya ini. Begitu saya ada di ruang publik, masker. Kalau perlu double. Gitu kan. Walaupun saya punya acara yang penting sekarang gitu kan. Ya kalau mau lihat muka saya, lihat IG saya aja, iklan saya sekalian. tapi ini adalah hal-hal yang harusnya disadari oleh tiap individu bahwa dia menjadi tameng untuk orang lainnya. Bahwa kita bisa menolong, kita bisa jadi pahlawan loh. Hanya dengan menggunakan masker saja. Kita bisa jadi pahlawan. Nah, secara sistem sosial, kita bangun juga bersama-sama. Bahwa pahlawannya ada banyak. Kita semua perang sama. Ini perang dunia sebenarnya. Cuman bedanya kalau perang dunia 1 dan 2 adalah melawan orang lain, perang dunia ketiga ini kita melawan COVID. Kenapa nggak kita istilahkan seperti itu? Bahwa kita sedang perang. Kita sedang perang. Dalam perang ada kelaparan, ada kekurangan ekonomi, itu wajar, ya nggak? Tapi kan kuncinya tadi survival. Bagaimana kita akan melewati ini bersama-sama sebagai sebagai manusia, gitu kan. Nah sekarang kalau kata Pak Doni tadi, saya setuju sekali Pak Doni, saya sebel banget kalau ngeliat orang nggak pakai masker di depan saya ngomong, lu manusia bukan sih, kadang-kadang pengen saya gituin gitu kan. Ya kalau Anda ngerasa manusia, pakai masker, lindungi saya. Itu adalah sila kedua Anda, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau Anda nggak pakai masker lawan saya, berarti Anda nggak anggap saya teman Anda dong. Saya menganggap Anda, ya saya nggak tahu dia menganggap saya apa, tapi kadang-kadang keberanian kita untuk menegur orang juga itu menjadi sebuah istilahnya hal yang harus dilakukan sekarang ini. Kalau perlu ya agak ribut dikit nggak apa-apa. Tunjukin aja bahwa kita menjaga kalian semua, gitu kan? Karena kita nggak tahu siapa yang membawa virus ini dan siapa yang harus melindungi siapa. Ya dari awal aja seperti itu. Nah, mekanisme gas dan rem ini
yang tentunya akan dibawa oleh media sampai mungkin setahun 2 tahun lagi. Dan betul, kita ada lilin yang besar sekarang berupa vaksin. Tetapi vaksin pun kalau secara teori kesehatan bukan merupakan jawaban total. Jawaban sebenarnya adalah the new normal tadi. Bahwa hidup kita tidak akan pernah sama setelah ini. Nah, media harus menjadi jembatan itu, menyadarkan bahwa the new normal itu bukan normal, tapi memang kita selamanya ataupun minimal sampai waktu yang belum ditentukan akan mengalami fase-fase seperti ini. Tidak enak, tidak nyaman, tapi ini adalah perang dunia. Dan kita sama-sama menjalaninya. Begitu, Medi. Betul, perang dunia, Pak ya. Baik, sekarang geser ke Kang Fahri. Gimana Kang Fahri? Dari komunitas sendiri nih, rencananya seperti apa untuk membantu Indonesia segera pulih dari kondisi ini? Oke. Yang pertama saya setuju ya. Yang pertama kita menyelamatkan diri kita itu wajib. Yang pertama penting sekali. Yang kedua edukasi masyarakat gitu. Memang ya oke tugasnya media juga. Itu tugas keseluruhan lah. Tapi kan ketika memang teman-teman komunitas yang turun langsung ke masyarakat biasanya menjumpai beberapa persepsi kayak di kampung mah nggak ada corona mah di kota doang kayak gitu. Itu ada hal yang lumrah kita dengarkan gitu dari pendapat-pendapat warga kayak wah bikin susah aja ya kita gini-gini padahal di kampung ini mah nggak pernah ada corona gitu-gitu walaupun mungkin ada cuma nggak pernah tes atau nggak tahu dan segala macamnya gitu. Intinya edukasi hal-hal kayak gitu adalah hal yang penting sambil menyelamatkan diri kita sendiri dari komunitas yang turun langsung, kita juga menyelamatkan diri kita mengedukasi pihak-pihak yang memang kita temui gitu. Yang kedua, karena memang proyek vaksin juga masih panjang dan tadi kata Pak Abi juga bukan solusi pada akhirnya gitu. Yang kita harus cermati adalah kehidupan kita sekarang memang sudah berubah. Yang banyak yang harus dibantu dari segala sektor, ekonomi, pendidikan, dan segala macamnya. Sekali lagi, pergerakan kita luas gitu ya, pergerakan dari komunitas, yayasan, LSM, segala macam tuh luas. Jadi, rasa resah dan rasa tindakan itu memang akan banyak dilakukan. Contohnya ketika ada bencana, segala macam, berapa banyak platform yang buka donasi, berapa banyak komunitas di kecil ataupun besar, ngumpulin cuma 1 juta, 2 juta, ada yang ratusan juta, miliaran. Intinya, karena kita bisa bergerak apapun sesuai yang kita mau gitu, ya pastinya dengan sesuai norma dan regulasi pastinya, rasa keresahan kita terhadap sekitar, tentang ekonomi, pendidikan, segala macam memang harus ditingkatkan, yang pada akhirnya akan menjadikan satu tindakan yang bisa menolong masyarakat, yang tadi kata Pak Abi juga di grassroots, di garis bawah, di bawah ya, maksudnya sampai ke akar-akarnya gitu, di kampungnya beneran kita kasih gitu langsung, karena kadang dari masyarakat tuh suka nggak percaya masa sih bantuannya sampai gitu ya, kadang banyak aspirasi gitu. Makanya kalau kita nggak percaya ya udah kita bikin aja coba, kita bikin bantuan sendiri, kita kasih coba gitu, sambil kita tanya-tanya benar nggak sih, kalau emang ternyata pas kita datang ke masyarakat ternyata ada yang nggak dapat, kan kita harus tahu alasannya. Biasanya kita juga tanya ke RT RW atau lurahnya kenapa dan segala alasannya gitu. Ya pasti ada aja satu masalah yang ada gitu, apalagi memang bantuan-bantuan yang dari pemerintah yang tadi ya, pasti banyak pertimbangan lain-lainnya juga. Intinya ya itu sih, rasa ada tindakan kita di komunitas memang harus ditingkatkan untuk pada saat ini. Itu mungkin. Baik. Sekarang saya terakhir pengen mendengarkan dari masing-masing pembicara. Pertama dari Kang Fahri dulu deh, karena tadi baru cerita juga. Kang Fahri, kira-kira perubahan apa yang Kang Fahri harapkan dengan adanya kolaborasi dari Pentahelix ini? Ya, perubahan sampai ke akar. Perubahan sampai ke akar. Iya, jangan ada kata-kata kayak corona cuma ada di kota doang, itu tuh nggak boleh ada gitu. Ya lingkungan pedesaan gitu kan, lingkungan masyarakat ya, berkumpul juga banyak-banyak gitu. Artinya edukasi juga harus sampai ke sana gitu. Walaupun mungkin akses internet dan segala macamnya susah. TV juga belum tentu ada, walaupun pasti sih biasanya nonton sinetron gitu banyak lah. Tapi kadang tidak memilih tayangan edukasi gitu ya. Jadi saya berharap sih perubahan yang memang benar sampai akar, yang bisa dilakukan gitu dari komunitas yang memang turun, dari media ya publikasi, dari pemerintah juga membuat regulasi untuk di-share gitu. Ya bisnis dan akademi pastinya tentang riset dan juga pendanaan segala macamnya, bantuan gitu-gitu sih. Baik, kalau dari Pak Abi gimana Pak? Apa perubahan yang diharapkan dengan adanya kolaborasi Pentahelix ini? Nah, udah ya kedengaran ya.
Jadi kenapa ada pentahelix? Ini karena masing-masing kan memiliki keterkaitan ya. Ini kasarnya saya coba simpulkan lagi, ibaratnya saatnya kita mengaplikasikan benar-benar nih sila kedua dan ketiga, kemanusiaan adil dan beradab dan persatuan Indonesia ini saatnya, saya bilang. Bahkan saya harus ngusulin nih Pak Doni dan mungkin teman-teman media akan mendorong ini juga. Harus ada hari kesaktian Pancasila lagi, di mana kita selesai berurusan dengan pandemi ini Pak. Kenapa kita bisa ngeberesin semuanya dengan kekuatan Pancasila kita sebagai sebuah persatuan Indonesia? Kenapa? Indonesia sekarang kita mainnya. Nggak lagi kampung Cisoang, kampung Cibojong gitu kan, nggak lagi di Bekasi, Mas Fahri gitu kan. Ini kita semua sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke kita sekarang punya masalah yang sama. Bahkan kita bicara soal global, bagaimana kita global village sekarang dunia mengalami masalah yang sama. Nah kalau sentimen-sentimen ini kita keluarkan secara positif, kita saling menjaga, ya kita kembali lagi ke Indonesia yang sakti tadi. Kita kembali ke Indonesia yang solid dalam menghadapi perang ini. Nah ini saya bilang hal-hal yang positif ini harus ditunjukkan, harus bersama-sama, dan saatnya kita membuktikan bahwa kita masih Indonesia. Seperti itu. Baik, sekarang ke Pak Doni. Bagaimana Pak Doni? Apa perubahan yang diharapkan dari kolaborasi ini? Iya, sebenarnya ini kalau dalam konteks penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, salah satu tantangan terbesarnya adalah koordinasi. Jadi kita semua itu sudah berjalan dengan baik di masing-masing kompetensinya. Dan sangat betul teman-teman media kemudian bisa menjadi bagian menyampaikan kritik sosial juga yang terjadi di lapangan seperti apa. Karena kita nggak bisa saja berharap bahwa pemerintah itu seperti mercusuar begitu ya. Seolah-olah sinarnya itu akan sampai ke seluruh pelosok dan kemudian tidak ada feedback. Jadi teman-teman media ini sangat-sangat penting. Nggak ada itu, menurut saya, perspektif saya tidak boleh itu kemudian media merasa kalau di dalam konteks pentahelix berada di tengah. Nggak ada, semuanya itu sama-sama di tengah, semua sama-sama di pinggir, semua saling terkoneksi. Jadi kayak model matrix gitu. Juga teman-teman komunitas akan salah mengatakan jika ada orang pemerintah yang mengatakan bahwa pemerintah tahu segalanya termasuk bagaimana mengelola komunikasi secara sosial budaya. Itu perlu teman-teman komunitas, teman-teman CSO, teman-teman yang di lapangan gitu ya, yang dia berinteraksi langsung dengan publik dan publik itu kalau dengerin itu belum tentu dengerin pemerintah loh. Kan kita kalau komunikasi publik ya, kalau to be fair-nya adalah belum tentu pemerintah didengarin, tetapi kalau yang mendengarkan adalah tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, mungkin dia lebih dengar Pak Hajinya, lebih dengar tokoh budayawannya dan segala macam. Jadi dalam konteks pentahelix ini sebenarnya dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, makanya kita perlu kolaborasi dan koordinasi, kerjasama, gotong royong. Tidak bisa salah satu merasa lebih penting daripada satu yang lain. Saya tadi sengaja sebelum acara ini saya cari kata-kata pentahelix COVID-19 gitu ya Indonesia. Itu ada beberapa PowerPoint di mana atau presentasi gitu, di tengah-tengahnya adalah stakeholders tertentu. Saya nggak perlu nyebut stakeholdersnya tertentu apa gitu, tapi tengah-tengahnya itu stakeholders tertentu bilang, atau logo tertentu ya. Saya bilang, aduh, ini kalau kayak gini cara berpikirnya nggak juga gitu. Ya oke lah, mungkin itu hanya visual. Tapi ini penting banget Mas. Dan ini kita jalankan dengan teman-teman akademisi, dengan teman-teman Unpad. Either ada teman-teman ke BPPT yang melakukan riset, ada yang melakukan risetnya terkait vaksin, ada yang terkait risetnya perubahan perilaku. Teman-teman Unpad ini, apalagi Vkom, ini kan komunikasi dan salah satu pelajari komunikasi publik. Ya, saya paham betul salah satu tantangan terbesar penanganan COVID-19, ekonomi dan segala macamnya itu adalah komunikasi publik. Jadi ini saya challenge sebenarnya. Ini ada narasumber bagus-bagus nih, ada Mas Abi dari media kan, Mas Fatri dari komunitas, ya gitu ya kalau bahasa Jawanya. Yuk bikin penelitian, apakah nanti mau jadi skripsi, mau jadi tesis atau apa gitu. Yang ini mumpung ada case nih. Ini bukan mumpung dalam artian mumpung yang bagus, tapi mumpung ada case soal COVID-19 yang mudah-mudahan sekali aja deh kejadian seumur hidup kita gitu ya. Tapi mumpung ada case, dibantu dong carikan konsep komunikasi publik yang bisa mendorong perubahan perilaku, membuat orang lebih taat terhadap protokol kesehatan, bisa menerima vaksin dan segala macam.
dan itu dibunyikan, apakah dikompetisikan ataukah nanti mau dapat apa istilahnya SKS khusus segala macam, kita pasti semua support. Ini si pentahelix ini tadi tuh, itu semua support. Nah kalau itu saya nggak apa-apa deh, saya ikhlas tuh, tengah-tengahnya logo Unpad nggak apa-apa dah. Tapi kita bareng-bareng gitu kan, dorong bareng-bareng ke publik, kira-kira kayak gitu Mas. Jadi kita perlu kolaborasi dan koordinasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Doni, Kang Fahri, dan juga Pak Abi Besman. Tadi diskusi sangat luar biasa. Nah, kalau tadi pertanyaannya dari saya selaku host dan juga pemandu acara pada hari ini, saya akan persilahkan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaannya, yaitu dengan format tanya, underscore pertanyaannya mau diajukan ke siapa. Jangan lupa nama, underscore tanya, underscore pertanyaannya mau diajukan ke siapa, dan juga pertanyaannya seperti apa. Silakan diajukan. Kapan lagi dan di mana lagi mengajukan pertanyaan akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Jenny Antonio. Ini Jenny Antonio untuk Pak Abi. Baik Pak, langkah apa yang perlu diperhatikan mahasiswa menghadapi hoax vaksin sebagai cara kontribusi dalam mencapai Indonesia Recovery? Terima kasih. Untuk Pak Abi terlebih dahulu. Langsung jawab aja, Medi. Ya, langsung aja, Pak. Ini pertanyaan abadi ya. Soal hoax ini. Yang jelas kalau untuk soal isu kesehatan gini jelas. Dengarkan orang yang punya kompetensi. Jangan dengarkan JRX. Intinya gitu. Dengarkan orang yang punya kompetensi, berikan ruang untuk berpikir atau logika kita untuk orang-orang yang memang punya kompetensi di bidang itu. Jangan hanya karena dia followernya banyak, jangan karena dia banyak orang yang nonton dia, terus kita dengarkan, bukan. Kita kembalikan lagi bahwa setiap individu itu punya peran masing-masing, ya kan? Saya di bidang media, misalnya kan Pak Fahri di bidang sosial seperti itu. Nah itu kita punya peran masing-masing di situ. Begitu juga dengan kesehatan. Jadi saya ini otokritik buat saya juga bahwa media juga jangan kebanyakan nyimpan politisi sebagai pembicara COVID lah gitu, ya kan? Tolong berikan ruang pada orang-orang kesehatan, berikan ruang pada orang-orang yang memang bisa memberikan solusi gitu kan. Nah kalau di media sosial maupun media konvensional nanti sudah melakukan amplifikasi hal-hal yang positif seperti tadi, ya pasti hoaxnya masih ada, pasti nggak mungkin nggak ada yang saya bilang. Tapi minimal narasi ini kita terbentuk dengan narasi positif yang dari orang-orang yang punya kompetensi seperti itu. Paling tidak ya seperti kata Mbak Doni tadi ya, jangan mengutuki kegelapan lah dengan hoax gitu kan. Nyalain lilin aja masing-masing orang, dengarkan orang-orang yang punya kompetensi, selesai. Tidak akan menghilangkan hoax, tapi minimal kita berusaha untuk tidak mendengarkan hoax. Begitulah media. Baik. Jadi mungkin kalau misalnya untuk menghilangkan sampai 0 itu agak susah mungkin Pak. Sangat susah. Mungkin. Kita bicara soal kepentingan masalahnya. Iya, betul. Baik, sekarang kita ada lagi pertanyaan yang masuk. Ini untuk Pak Doni dari Ida Ayu Wayan Tresna Wulandari. Pak, izin bertanya, bagaimana caranya kita memberitahu orang yang memang bandel dalam masalah protokol kesehatan yang menyebabkan risau orang lain? Mangga Pak Doni, boleh dijawab. Iya, jadi sebenarnya untuk konteks perubahan perilaku itu ada beberapa cara sebenarnya. Ada yang dengan cara kita ajak baik-baik, ya, misalnya di apakah ini kondisinya di kampus ya, atau di pertokoan atau di komplek perumahan, itu kita ajak baik-baik dulu, kita ajak ngobrol, diskusi gitu ya, kita tegur langsung aja, Pak maskernya mana gitu. Kalau misalnya saya lagi ada di rumah terus ada yang sedang jualan makanan, saya niatnya kan saya baik, kemudian untuk ya saya beli misalnya makanannya, saya panggil abangnya, Bang tapi pakai maskernya dong gitu. Ya dia punya kepentingan juga. Jadi kita memberitahu seseorang tapi juga bicara kepentingannya dia. Ya karena saya beli barangnya, ya dia mau dengerin. Tapi paling nggak itu salah satu upaya. Nggak usah bahwa nanti kemudian kita bisa dalam tanda kutip ceramah soal kesehatan dan segala macam, bisa jadi dia nggak peduli juga. Tetapi di setiap kesempatan itu, misalnya saya jajan tuh dulu di Sabang masih bisa jajan, sekarang kayaknya udah nggak bisa kan, harus di mobil tuh, nggak bisa lagi itu. Dulu misalnya saya cari makan juga yang abang-abangnya yang penjualnya yang rapi pakai masker. Kalaupun tidak pakai masker dan langganan saya akan ingatkan. Itu bisa seperti itu. Atau yang kedua adalah dengan istilahnya mengubah si ekosistemnya di situ. Dibikin ini misalnya kalau dulu misalnya kita tahu kita ngerokok kan nggak sehat, maka kita bikin peraturan
merokok silakan tapi sebelah sana gitu. Jadi kita bikinkan kita ubah ekosistemnya supaya orang-orang yang menjadi pakai masker menjadi tidak nyaman. Misalnya apa? Ya kita pasang saja tulisan gitu. Misalnya kita nggak bisa negur, pasang tulisan di lift atau di mana dilarang hanya untuk yang pakai masker misalnya. Ada kawan saya yang bahkan lucu, dia punya perangko perangko gambar monyet gitu, kan monyet nggak pakai masker. Jika Anda bukan ini, jika Anda seperti ini, silakan nggak pakai masker. Jadi ya nggak apa-apa nggak pakai masker, tapi lu kayak gini gitu. Jadi gambarnya gambar monyet gitu. Nah, perangko gambar monyet kayak gitu. Jadi kalau kita nggak bisa negur, kita bangun rambu-rambunya gitu ya. Kalau nggak bisa lagi, maka yang upaya yang terkeras adalah sebenarnya dengan regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah itu kan jelas. Di sini harus pakai masker, kalau enggak ada sanksi. Kita nggak ngomongin denda dan segala macam, tapi ada sanksi. Tetapi sanksi itu kadang-kadang orang umpet-umpetan, ya kan? Ada petugas dia pakai masker begitu nggak ada buka. Makanya sanksi yang paling besar adalah sanksi sosial. Begitu bicara sosial adalah bicara individu-individu. Kalau ada semakin banyak orang yang berani untuk mengatakan tidak pada orang yang tidak pakai masker, dan marilah mulai dari diri sendiri dengan memberikan contoh, maka tentu kita nggak perlu repot-repot lagi negur itu. Jadi pernah di satu ini, sebelum saya kembalikan, jadi pernah di satu lift begitu, saya masuk pakai masker, beberapa orang pakai masker, ada orang satu nggak pakai masker. Maka secara kolektif saya dalam hati mewakili yang lain mengatakan, Mbak, kalau nggak pakai masker boleh nanti aja nggak? Jadi kita nggak bilang jangan masuk, Mbak, kalau nggak pakai masker boleh nanti aja nggak? Jadi sanksi sosial itu lebih penting sepanjang kita melakukan juga tertib dan orang-orang lain di sekitar kita juga melakukan hal yang sama. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih Pak Doni. Ini sudah masuk lagi pertanyaan ketiga dari Supandi, Universitas Bunda Mulia, untuk Pak Abi dan Mas Fahri. Apa langkah selanjutnya bagi pemerintah dalam menyediakan ruang belajar berbasis online yang efektif dan efisien bagi mahasiswa yang belajar online? Mungkin untuk Mas Fahri dulu. Mas Fahri. Ya. Dari pemerintah mungkin Pak Doni kali ya. Bagi komunitas mungkin ya. Karena ini ditujukannya untuk Pak Abi dan Mas Fahri. Oke. Sebenarnya karena kami nggak berfokus pada mahasiswa ya, kita malah dibangun sama mahasiswa semuanya gitu. Untuk yang kita perhatikan sebenarnya siswa sekolah dasar ya. Jadi kita lebih perhatikan siswa sekolah dasar karena memang kesulitannya lebih tinggi untuk belajar daripada siswa SMP, SMA juga, apalagi kuliah. Karena siswa SMP, SMA, kuliah mungkin udah mengerti bagaimana caranya belajar dan menggunakan berbagai device gitu. Sedangkan anak sekolah dasar butuh butuh kepanjangan tangan lah dari kakak ataupun dari orang tua. Mungkin kita fokus di sana. Tadi pertanyaannya mungkin tentang bisa diulang tadi yang tentang kuliahnya, maaf Mas. Iya, saya ulangi. Apa langkah selanjutnya bagi pemerintah, bagi komunitas dalam menyediakan ruang belajar berbasis online yang efektif dan efisien bagi mahasiswa yang belajar online? Oke. Wah, kalau saya juga kurang paham nih jawabnya gimana, karena kita tidak menyediakan suatu sistem tentang pembelajaran secara di kuliah ya, tapi mungkin hal-hal yang harus disiapkan memang kita harus mulai terbiasa dengan sistem yang seperti ini sih dari mahasiswanya. Mungkin kalau yang diharapkan dari teman-teman saya ya paling menyediakan kota gitu segala macam, memang harus sering digalakan walaupun memang sudah ada tapi belum ada. Mungkin itu sih kalau saya boleh request ke pemerintah atau negara lah tadi kata Pak Doni bilangnya. Ya. Baik. Baik tadi dari Mas Fahri. Terima kasih Mas Fahri. Sekarang lanjut ke Pak Abi. Ya, ini menarik Mas Mehdi karena baru 2 bulan yang lalu saya berkunjung ke Sumedang. Saya diundang oleh radio lokal di sana. Saya melihat sendiri bagaimana beberapa radio di Sumedang itu mereka beradaptasi menjadi radio pendidikan. Jadi tiap hari itu guru SD itu dipanggil ke studio, mereka cuap-cuap di sana tuh ngajarin. Memang tidak ideal ya, tidak ideal karena tidak ada feedback karena secara langsung. Tapi paling tidak kan ada pesan nyampe. Betul. Cara pengajarannya nyampe. Dulu juga pas saya masih SD mungkin saya pernah melakukan hal ini juga di TV dulu ya, Sesame Street gitu kan. Tidak feedbacknya tidak langsung, tapi minimal kita belajar juga dari situ. Nah, ini yang saya bilang bahwa
idealnya memang online ini kan kita melibatkan yang namanya pulsa, gadget, dan pemerintah juga sudah memberikan subsidi untuk itu. Tapi kan sebagaimana subsidi ya tidak akan bisa merata juga kan pasarnya gitu kan, tidak bisa merata juga, pasti ada ruang-ruang yang kosong. Nah itu berarti kehadiran media-media konvensional, baik itu radio, komunitas, Mas Fahri mungkin bisa adakan di situ, radio siaran yang berubah fungsi menjadi radio pendidikan, ini bisa dimanfaatkan oleh kita untuk istilahnya minimal menyalakan lilin tadi lah di tengah kondisi saat ini. Di Sumedang bisa, dan saya yakin di daerah lain juga ada yang seperti ini juga, seperti itu ya. Baik, karena tadi ini kaitannya dengan sangat kompleks sekali, tambahan atau juga minta pendapat juga dari Pak Doni, ini seperti apa menurut Pak Doni? Iya. Jadi kalau ditanya, kita sebenarnya lagi ada kondisi yang bingung bersama, ya. Jadi sama-sama bingung. Tapi dari segala kebingungan itu kalau kita gandeng sama-sama kan lama-lama jadi oh ya sudahlah gitu. Jadi kita coba pikirkan solusinya. Jadi memang betul Mas. Belajar mengajar sekarang kan dalam tanda kutip terpaksa di online kan. Ya, terpaksa di online kan. Yang dulu online itu adalah hal yang mewah. Onsite itu hal yang biasa aja, sekarang kebalikannya. Yang online itu menjadi hal yang lazim dan harus dianggap lazim, sementara onsite itu sekarang menjadi barang mewah. Dari pemerintah memang sudah ada beberapa insentif yang diberikan ke dalam kependidikan ya. Apakah itu terkait dengan insentif pulsa dan segala macam. Tapi sekaligus itu baru solusi apa namanya ya? Solusi emergensi yang kemudian sedang dipertimbangkan dan ya saya yakin teman-teman Kemendikbud lagi pertimbangkan adalah ini amit-amit ya, ketok-ketok amit-amit istilahnya ya, amit-amit jika ini berlangsung panjang ya tahunan misalnya ya, vaksin kita kan akan targetkan tahun ini sudah mulai banyak yang divaksin ya, mudah-mudahan tahun 2022 itu kita sudah bisa mulai. Just in case ini berkepanjangan, maka tentu kita sudah benar-benar harus menerima gini. Gak enak tapi ngomongnya, tapi kita harus sudah menerima bahwa ya sudah ini hidup kita. Gitu. Kita harus mulai apa namanya? Bukan ikhlas ya. Gak enak kalau sekali lagi saya tidak mewakili konteks pemerintahnya, tapi kita bareng-bareng sudah harus mulai menerima ya sudah ini hidup kita. Nggak apa-apa, memang harus dibatasi pergerakan, ada harus rapid atau harus ada PCR dan vaksin. Tapi kalau di dunia pendidikan, inilah bentuk-bentuk yang harus kita jalankan. Teman-teman ini sementara waktu dan terimalah dulu sementara ini supaya lebih enak ya, lebih legowo. Bahwa kita memang harus Zoom, kita tetap harus online dan kita tadi harus geser-geser tuh dari Zoom tiba-tiba geser ke YouTube. Namun yang bisa kemudian kita dorong bareng adalah yuk secara pentahelik nih tadi ya konteksnya ya, teman-teman apakah berkelompok atau individu, mari kita bantu Indonesia. Apakah nanti bantu media, apakah bantu pemerintah konteksnya atau bantu komunitas, yuk teman-teman Civitas Akademika khususnya Fikum Unpad ini, yuk bantu bikin tulisan kecil, bikin riset kecil, bikin survei kecil yang lama-lama itu kayak lilin kecil, kita jadi tahu, oke, berarti menghadapi kondisi ini seperti apa harusnya, di dunia pendidikan seperti apa. Oh ternyata Mas Fahri yang biasanya melakukan edukasi ke anak-anak SD dan sekarang terhambat karena tidak bisa face to face dan segala macam, apa solusinya? Wah itu kan harusnya pemerintah yang mikirin. Sejujurnya pemerintah yang lagi bingung. Gue harus ngapain nih? Emang pemerintah Indonesia doang? Cari itu dong. Enggak, ini semua pemerintah seluruh dunia bingung. Gitu. Nah, jadi kita bareng-bareng. Nah, nanti kita tentu bisa fasilitasi, misalnya mau riset di mana? Di komunitas, apa di media, atau mau ke KPCPEN, mau riset, minta strategi-strategi komunikasi seperti apa, kita akan berikan, kita bangun bersama. Dan satu, ini ide saya sebenarnya, apakah bisa disampaikan ke Pak Dekan atau apa, mohon kira-kira juga ada kebijakan insentif dari kampus. Insentif itu bukan soal duit ya, bukan. Apakah itu SKS ataukah apa gitu, jasa gitu, yang memungkinkan kawan-kawan mahasiswa yang terlibat secara aktif dalam penanganan COVID-19
dalam hal komunikasi tentunya itu bisa kayak mungkin kayak dihitung sebagai magang atau dihitung sebagai kuliah kerja nyata. Jadi ada SKS-nya begitu. Jadi kita butuh sekali bantuan sebanyak-banyaknya pihak. Nanti pemerintah dalam hal ini KPCPEN tentu akan fasilitasi informasi mau wawancara siapa, mau ketemu siapa, itu salah satu yang bisa kita support. Salah satu ya, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Doni. Sangat menjawab sekali tentunya Mas juga dari Pak Abi dan juga Mas Fahri. Sekarang ada pertanyaan lagi, ini dari Rasya. Baik, Rasya untuk Kak Fahri. Kak Fahri, dari komunitas sendiri, apa harapan dan rencana yang ingin dicapai pasca pandemi ini, Pak? Kang. Ya, oke. Sekali lagi saya ngomongin atas nama Kakak Asu ya, gitu. Bukan banyak komunitas lainnya. Cuma ada komunitas kesehatan, komunitas apa, pokoknya banyak lah komunitas-komunitas yang lainnya gitu. Kalau dari Kakak Asu sendiri, kita ngomongin soal pendidikan yang tadi udah disinggung juga sebenarnya. Kita bakal mulai sistem pembelajaran kita menyebutnya bauran atau blended learning gitu ya di kampung atau di desa gitu. Jadi kita tetap menggunakan protokol sekaligus mengedukasi tentang corona gitu sepanjang masa ini gitu ya. Kita nggak tahu kapan selesainya, tapi juga kita menggabungkan itu dengan pengajaran dari luar. Jadi kita membawa gadget, membawa laptop ke desa untuk pengajaran via online gitu dengan ditemani sebenarnya gitu dengan pembatasan orang segala macamnya. Intinya kita juga mengedukasi tentang protokol kesehatan gitu ya. Dan juga pastinya ketika situasi kayak gini kurang tahu belum dapat data dari survei atau BPS sih, belum nyari, tapi kelihatannya juga bahwa banyak orang yang memang lebih kesulitan lagi secara ekonomi. Ketika tadi udah disampaikan juga ekonomi kesehatan jadi hal yang penting. Kita juga merencanakan untuk membuat sistem donasi yang masif ketika itu yang bisa digunakan untuk beasiswa atau tunjangan pendidikan untuk adik-adik asuh kita yang ada di beberapa kota di Indonesia gitu. Dan kayaknya banyak komunitas-komunitas lain juga melakukan hal yang serupa. Contohnya kalau di bidang pendidikan ada Nuclear Movement, waktu itu sempat sharing juga, dia donasi gadget, terus juga Masjid Salman ITB juga ngumpulin gadget buat anak-anak yang nggak mampu. Ini ya itu, mungkin kalau di pendidikan kita masih bersinggungan gimana caranya kita bisa belajar dengan keterbatasan yang ada gitu. Tapi mungkin dari segi yang lainnya gitu tentang lembaga kemanusiaan, lembaga sosial, yang lainnya mungkin aktif untuk membuat mengumpulkan dana dari masyarakat gitu untuk membantu sesama. Mungkin itu sih kalau dari komunitas khususnya di pendidikan sendiri, Kak Mahdi. Baik, terima kasih Mas Fahri. Jadi memang banyak yang dia lakukan oleh komunitas dari berbagai jenis, tadi juga dari kesehatan, juga dari sosial, dan lain sebagainya. Sekarang juga ada pertanyaan lagi yang masuk dari Fauzan Azhar untuk Pak Abi Besman. Pak, bagaimana peran media sebagai bentuk transparansi dalam bersikap terbuka yang dapat mempersuasi publik dalam menangani COVID-19 untuk Pak Abi Besman? Mangga Pak Abi Besman. Sebenarnya begini sih, sebagaimana halnya komunikasi dan sebagaimananya media, kita pasti kan punya saringan ya, kita punya filter ya. Kalau terbuka, kalau kita jadinya terbuka banget ya kayaknya jadi media sosial jatuhnya, di mana tidak ada gas, tidak ada rem, hableng aja gitu. Yang namanya filternya ada di diri sendiri. Tapi kan seperti kita harus ketahui juga bahwa di Indonesia kan pendidikan belum merata, kemampuan literasi informasi juga belum merata. Nah, saya yang kebetulan memang hidup di dunia media konvensional menyadari hal itu, sehingga filter-filter ini terpaksa harus kita jalankan. Kenapa? Karena kita nggak bisa berharap penuh bahwa seluruh warga Indonesia punya filter sendiri. Pasti kedepannya akan seperti itu. Cuman untuk saat ini tidak. Ya buktinya yang gampang bahwa informasi yang anti sains itu masih bisa diserap dan diduplikasi oleh publik yang tidak teredukasi dengan baik tadi. Nah, fungsi media di sini, media konvensional, saya dalam hal ini melakukan filter terhadap informasi yang saya pikir lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini saya buka-bukaan aja, bahwa banyak sekali informasi yang saya terima di newsroom saya, bahwa ada informasi yang seperti ini, tapi kita lihat juga apakah ini memang imbasnya langsung, misalnya terkait vaksin aja ya,
Ya tidak 1-2 laporan bahwa setelah vaksin itu ada pegal-pegal, ada yang demam gitu kan ya. Tapi kalau itu kita gedein, jadinya semua orang akan takut vaksin. Padahal bisa jadi itu hanya efek individu yang memang tidak berbahaya. Yang kita kedepankan tentu informasi bahwa vaksin ini adalah salah satu penanganan dalam pandemi. Ya enggak? Bukan berarti saya berbohong, bukan kan? Saya mengedepankan itu, tapi yang garis besarnya ataupun judul besarnya adalah vaksin bisa menjadi penyelamat kita untuk saat ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dibilang bahwa informasi seperti apa sih yang dikeluarkan oleh media, ya informasi yang seperti itu, yang sudah dikemas, yang sudah diberikan tidak hanya teks tapi juga konteks oleh media itu, sehingga buat publik akan menjadi informasi yang lebih aman dan informasi yang juga istilahnya tidak berdasarkan anti sains dan lebih mempunyai manfaat bagi umat manusia. Jadi apakah, kalau pertanyaan langsung to the point gitu, Pak, apakah media melakukan filter terhadap informasi? Iya, saya iya, gitu. Itulah yang pekerjaan di media konvensional. Apakah di media sosial seperti itu? Ya tergantung orangnya. Kembalikan lagi, bilang seperti itu. Ya, terima kasih Medi. Baik, terima kasih Pak Adi. Sekarang sudah masuk lagi pertanyaan dari Genta R. Genta R untuk Pak Doni. Pak, beberapa pihak menganggap metode kerja dan belajar yang berlaku selama masa pandemi lebih efektif dan lebih efisien, terutama dari aspek finansial. Apa patut dipertahankan, Pak, setelah pandemi seperti ini? Komunikasi ini kan teman-teman komunikasi pasti ya paham dong kalau saya bilang ada komunikasi interpersonal, komunikasi verbal, non-verbal, dan segala macam. Biar bagaimanapun komunikasi yang verbal itu jauh lebih baik daripada non-verbal ya. Komunikasi tatap muka itu jauh lebih baik karena kalau kita pakai internet, pakai teknologi, itu ada bahasa-bahasa yang tidak tersampaikan. Kan bahasa itu kan ada bahasa yang lisan, non-verbal gitu ya. Pakai Zoom, kita nggak munculin kamera aja kita nggak tahu ya sebenarnya dia lagi punya kesibukan apa dan segala macam. Bisa aja dia muter video loop gitu ya, seolah-olah nyimak manggut-manggut, padahal sebenarnya itu video loop gitu. Saya pernah melakukan itu soalnya, karena rapatnya kepanjangan 3 jam, saya putar video loop aja. Jadi kelihatan kayak manggut-manggut gitu. Padahal saya entah kemana gitu. Kita nggak tahu ya kan. Terus biar bagaimanapun intonasi, suara, mimik muka, gestur yang lain segala macam itu penting. Itu mungkin mencapai 70-80% dari bahasa yang kita komunikasikan ketimbang suara. Nah, iya efektif karena bukan efektif, iya memang efisien. Efisien kenapa? Ya bagi mereka yang punya akses internet memadai, maka itu efisien. Artinya internetnya unlimited, dia cuma bayar berapa ratus ribu per bulan, dia udah bisa ini itu segala macam sambil nonton Netflix, bukan? Depan saya screen-nya mungkin Netflix, jadi ikut kan kita nggak tahu. Iya efisien. Tapi apakah efektif untuk belajar mengajar? Itu yang kita harus double check lagi. Mungkin Mas Fakri juga paham ya bagaimana kemudian belajar secara tatap muka itu lebih ini. Saya pernah, ini teman-teman di ICT Watt itu pernah ke Pulau Tunda. Di situ kita bawa satu prototipe pakai komputer kecil, komputer mini yang bisa dicolok ke berbagai macam bentuk televisi, termasuk televisi tabung yang kuno, dan itu bisa buat belajar mengajar mereka gitu ya, menjadi komputer. Jadi kita di situ kita langsung pelajari kita pahami bahwa kebijakan untuk mengharuskan orang belajar sementara online itu akan berisiko terjadinya ketimpangan dalam kualitas penyampaian informasi. Jadi ada yang internetnya bagus kayak kita nih, kita aja begitu Zoom-nya berbet udah panik gitu kan, tapi enak tinggal ganti ke YouTube. Tapi di kota-kota lain itu susah untuk buka Zoom-nya itu berapa banget, nggak bisa login misalnya. Jadi kebijakan itu kan tidak boleh setempat ya, tidak boleh hanya memikirkan setempat. Oke, sekarang karena Jakarta Zoom-nya udah bagus segala macam, kita pokoknya wajibkan ya. Bagaimana dengan daerah lain? Kebijakannya akan berbeda. Sehingga yang terjadi adalah ketimpangan penyampaian kualitas pendidikan. Ujung-ujungnya apa? Bisa jadi, belum tentu terjadi, tapi bisa jadi yang Zoom yang bandwidth-nya bagus kayak kita nih, yang di kota besar nih,
itu dapat informasinya lebih nyaman, lebih efektif, lebih efisien daripada harus ke kampus, ya kan? Tapi lebih efisien nggak? Lebih efektif nggak bagi mereka yang belum tentu. Jadi jangan-jangan ini bahasa langsungnya ya. Orang yang daerah yang memiliki keterbatasan internet itu tidak akan bisa memiliki competitive advantage, keunggulan kompetitif di kemudian hari. 3-4 tahun lagi nih, orang daerah sini sama orang daerah sini bisa jadi di sini lebih maju. Kenapa? Internetnya lebih baik. Oke. Jadi tanggung jawab siapa dong? Sekarang nih kondisinya kan semua harus online. Pemerintah, iya. Maka Kementerian Kominfo sekarang di-push banget untuk memastikan, dan sudah ada anggarannya, jadi anggaran Kementerian Keuangan untuk 2021, untuk pembangunan infrastruktur internet itu ditambah gede. Jadi itu yang dilakukan. Tetapi apakah itu kemudian serta-merta itu jadi kebijakan yang efektif dan efisien? Sekali lagi efisien iya, tapi efektif ini masih perlu kajian, karena semua orang baru mencapai. Jadi kesimpulan jawaban saya adalah, belum tahu Mas, lebih baik sih kita mudah-mudahan bisa balik lagi tatap muka ya. Makanya protokol kesehatan, makanya siap divaksin, supaya kita bisa tatap muka. Nah, nanti internet kemudian bisa pelan-pelan, kalau sudah merata, itu kita bisa terjun ke situ sebagai proses belajar mengajar yang Sabang sampai Merauke bisa kita lakukan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Doni. Sekarang ada pertanyaan lagi terakhir, masuk dari Juan, ini untuk Pak Doni dan Pak Abi. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap seseorang yang terkena dampak sosial pasca sembuh dari COVID-19, yang mana cenderung dijauhkan oleh masyarakat sekitarnya? Mungkin ke Pak Doni dulu. Iya, stigma itu kan terjadi karena orang menstigma orang lain karena dia tidak cukup informasi. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan orang yang menstigma orang lain. Orang yang kemudian bareng-bareng ngambil jenazah yang terinfeksi COVID dari rumah sakit. Itu kan pernah tuh beberapa kali kejadian. Kita nggak bisa serta-merta menyalahkan orang yang menolak ada jenazah COVID yang dikuburkan di satu lokasi di daerah. Kita nggak bisa seperti itu serta-merta. Kenapa? Terjadinya stigma orang karena dia tidak cukup informasi. Karena dia tidak cukup informasi, kemudian dia akan melakukan tindakan yang salah berdasarkan informasi yang dia dapat. Kenapa informasinya bisa salah? Banyak hal. Ya, salah satunya adalah hoax. Hoax ini adalah jahatnya luar biasa. WHO sudah mengatakan bahwa yang kita lawan sekarang ini bukan hanya virus penyakitnya, tapi virus informasinya. Hoax atau disinformasi ini jahatnya luar biasa, sama jahatnya dengan virus. Membuat orang menjadi celaka, membuat orang menjadi korban nyawa jadi lebih banyak. Yang kedua, selain hoax adalah, kalau kata Bang Napi nih, selain ada niat pelakunya nyebarin hoax, ada juga karena ada kesempatan. Kesempatan itu terbuka karena salah satunya bukan saja karena orang jahat yang niat tadi melakukan kejahatan ya, tapi diamnya orang-orang baik, diamnya orang-orang yang mengerti. Kita kan merasa diri lebih educated ya, kuliah gitu ya, atau punya akses ke pengetahuan internet. Kalau kita melihat kejahatan dan kita diam, misalnya ada hoax, kemudian kita oke lah nggak nyebarin hoax, tapi kita nggak nyebarin klarifikasinya juga gitu. Maka menurut saya kita sama jahatnya dengan yang melakukan itu. Kejahatan terjadi bukan hanya karena pelaku tindak kejahatannya saja, tetapi karena diamnya orang-orang seperti kita. Jadi Mas, stigma itu mari kita kikis bareng dengan cara apa? Menyalakan lilin. Kita tuh jangan diem. Kecil aja menyampaikan kepada keluarga, Bu, yang Ibu share tadi, yang Ibu tanyakan tadi, itu sebenarnya jawabannya ini. Jangan dilawan dulu di depan publik. Diajak ngomong baik. Sebenarnya udah ada jawabannya, Bu. Ibu kalau ini hati-hati soalnya kayak nyebar gitu-gitu. Berangkat dari individu dan berbuat sesuatu untuk Indonesia. Gitu sih, Mas. Baik, sekarang ke Pak Abi. Bagaimana Pak Abi tanggapannya? Ini menarik ya. Udah emang hoax itu adalah musuh dunia global, ditambah Indonesia punya karakter ngomongin orang. That's perfect. Tapi enggak. Saya sedikit berdasarkan sains saja. Ini saya buka dari katadata.co.id ya, di mana kenapa sih terjadinya stigma itu? Betul sekali kata Mas Doni tadi. 43,1% itu karena kurang mendapatkan informasi.
atau mendapatkan informasi yang keliru. 42% lainnya cemas dengan adanya virus corona. Ini hal yang standar, bahkan kita pun cemas, dan kita pun bahkan punya potensi juga untuk mendapatkan informasi yang keliru. Tapi saya setuju juga bahwa ini bisa ditekan dengan sistem komunikasi top down ataupun bottom up. Dari top down, dari negara, dari pemerintah, dari saya, dari media, terus memberikan penetrasi informasi bahwa kita tidak boleh melakukan yang namanya diskriminasi ataupun stigma terhadap orang-orang penyintas COVID. Seperti itu. Dari bottom up, betul sekali, dari keluarga, dari tetangga kita, dari grup WhatsApp kalau berani. Ngomong di situ bahwa kita punya masalah dengan stigma-stigma tadi yang muncul karena orang tidak tahu dan orang berdasarkan berpikir dengan perasaan bukan dengan logika. Masa kita harus belajar dasar-dasar logika lagi sih? Nggak perlu kan? Nah, dalam hal ini berarti kita harus memberikan informasi itu baik dari bottom up maupun top down. Dan seperti saya bilang tadi, stigma ini tidak mungkin hilang sepenuhnya, susah. Karena ada saja berarti orang-orang yang tidak terinfokan tadi. Tapi minimal kita sudah berusaha untuk menekan dari atas, menekan dari bawah juga, sehingga yang namanya tindakan-tindakan atau stigma terhadap orang-orang penyintas ini bisa kita minimalisir. Ya, seiring waktu itu pasti akan bisa kita lawan. Tapi meskipun tadi saya bilang kalau masalah komunikasi mah tidak akan mungkin hilang sepenuhnya ya. Tapi minimal kita lawan lah. Jangan diam aja. Seperti itu. Terima kasih, Medi. Baik, terima kasih Pak Abi dan juga Pak Doni atas jawabannya luar biasa. Ternyata tadi juga pertanyaan terakhir dari Kang Juan. Baik, sebelum ditutup tentunya kita akan mendengarkan closing statement dari para pembicara kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya persilakan ke Kang Fahri untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, pada akhirnya segala hal atau apapun yang saat ini kebetulan lagi corona ya gitu ya. Jadi kita anggaplah hal corona ini untuk menyelesaikannya butuh kolaborasi yang memang yang tadi yang disebutin pentahelix, sadar dan tidak sadar kita membutuhkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi diharapkan gitu ya untuk semua pihak dari masyarakat, dari kita juga gitu untuk apa ya, sadar bahwa kita nggak sendirian dalam membuat sesuatu, kita butuh kolaborasi banyak dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah, entah itu yang dasar atau memang masalah-masalah yang kompleks. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih Kang Fahri Ariza. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Abi Besman untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih, Medi. Closing statement saya simpel sebenarnya. Bahwa kita harus sadar juga bahwa pandemi ini hampir ada di setiap abad ya. Tantangannya beda-beda. Tetapi masalahnya satu adalah inform tadi. Bagaimana kita memunculkan. Dulu kita masalah bahwa yang namanya Spanish flu itu tidak terinformasi dengan baik ke semuanya. Sekarang kita punya masalah bahwa informasi terlalu cepat kemana-mana. Nah, di sini adalah kuncinya adalah kita harus terus memberikan informasi dan memberikan edukasi yang baik. Bantu itu dari top down maupun bottom up. Kita sebagai mahasiswa kita bilang, kita kan baru belajar. Enggak. Bahkan profesor juga bisa salah dalam menangani istilahnya, dalam memberikan statement soal COVID. Karena semuanya serba baru. Ya kan? Jadi kita terus memberikan informasi, terus baca, terus cari informasi yang legal formal, dan itu akan menjadikan diri kita sebagai orang yang waspada, bukan orang yang hidup penuh ketakutan. Bedanya itu. Kita harus tetap positif, tetap nyalakan lilin, tetap positif, tetap nyalakan lilin, kita waspada, tapi kita tidak pernah takut. Jangan takut, kita bersama-sama. Terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan ke Pak Doni. Mangga Pak Doni. Ya, tadi sudah disimpulkan dengan baik oleh Mas Fakri dan Mas Abi. Jadi, ya balik lagi di awal bahwa kita ini perlu gotong royong, ya. Sudah banyak yang melakukan, dan tolong ini kan kawan-kawan yang mengikuti ini sekarang di YouTube ataupun ada beberapa yang di Zoom. Kita ini adalah individu-individu yang terpilih, ya, yang insya Allah masih sehat, masih punya akses ke internet, masih bisa pegang WhatsApp. Tolong disampaikan bahwa kita ini sedang berjuang bersama. Ya. Konsep menyalakan lilin itu adalah satu hal yang sederhana. Tolong ajak kawan-kawan untuk mematuhi protokol kesehatan.
untuk kemudian siap divaksin. Dan kita terkait hoax, ini adalah satu hal yang bisa kita lawan bersama sebagai orang komunikasi, sebagai orang komunitas. Saya udah share tadi di YouTube, di kolom chat, itu ada alamat di s.id/info vaksin. Itu dikelola oleh KPCPEN, oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, ya, s.id/info vaksin. Itu ada informasi bagaimana cara ngecek hoax, ada layanannya untuk ngecek hoax via web maupun via WA, itu disiapin di situ. Kalau ada hoax, daripada bingung ngeceknya di mana, cek di situ. Ada materi-materi publikasi, advokasi, silakan dipakai. Bahkan di situ siapkan ada course online course ya, yang gratis, dan ada sertifikatnya mau bicara komunikasi publik tentang COVID-19. Jadi dari setiap kita kalau bisa menjadi komunikator, ya, mungkin belum bisa gabung di media, atau belum bisa jadi orang media, nggak apa-apa. Atau mungkin belum bisa bergerak di komunitas, atau belum bisa bergerak di public services government, nggak apa-apa. Tapi jadilah komunikator penanganan COVID-19. Upaya kita sekecil apapun itu impact-nya, kok saya yakin ya seluruh dunia akan merasakan, karena kita kolaborasi. Jadi tolong diakses tuh s.id/info vaksin, dan mudah-mudahan kita bisa bareng nanti ketemu di satu titik, ya, untuk kemudian bersinergi bersama. Itu kira-kira. Dan Mas Abid, titip salam buat Mas Yogi Arif, itu kawan Siap, Mas Doni. Detik pasti kerjaannya. Ya, Mas Fakri sukses terus, mudah-mudahan kita terus ini ya, komunitas. Mas Medi, silakan Mas Medi. Baik, terima kasih Pak Doni, Pak Abi, dan juga Kang Fahri. Luar biasa diskusi kita hari ini, jalannya sangat seru sekali, sampai juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman sebenarnya banyak banget, tapi karena kita terbatas oleh waktu, jadi hanya beberapa pertanyaan yang bisa diajukan. Mudah-mudahan ilmu dan juga semua informasi bermanfaat untuk kita semua. Tadi juga kalau boleh saya simpulkan, kita membicarakan mengenai dari awal situasi baik di pemerintah sendiri dari Indonesia, kemudian medianya seperti apa, komunitasnya seperti apa, lalu juga membahas tadi mengenai kolaborasi dari Pentahelix yang tentunya kita di masa pandemi ini harus menyalakan lilin setiap individunya untuk sama-sama menciptakan sinar yang terang. Dan tentunya tadi juga dibahas mengenai rencana-rencana dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tentunya dijawab dengan sangat baik oleh para pembicara kita pada hari ini. Terima kasih Pak Doni, Pak Abi, dan juga Kang Fahri atas waktunya sudah menyempatkan hadir dalam acara Epicentrum webinar ini, yaitu Deal with the Situation dan Heal the Nation. Baik, untuk itu kami juga akan memberikan sebuah e-sertifikat kepada para pembicara kita pada hari ini. E-sertifikat yang pertama akan diserahkan kepada Pak Doni oleh Project Officer Epicentrum 2021, yaitu Hasna Fitriah. Kepada Saudari Hasna, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mehdi. Assalamualaikum Pak, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini bisa menjadi pembicara kita pada talk show. Semoga informasi dan ilmunya dapat berguna bagi kita dan kita semakin semangat untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Mohon maaf sebelumnya belum bisa memberikan secara langsung. Semoga di waktu kedepannya kita dapat bertemu dan sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mbak, ini adaptasi kebiasaan baru yang baik banget ini, unik nih, dan sangat menarik. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan Epicentrum, kawan-kawan Unpad. Baik Pak, terima kasih. Baik. Sertifikat selanjutnya akan diberikan kepada Pak Abi Besma. Baik, selanjutnya juga terima kasih banyak. Kami segenap panitia bersama juga partisipan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Abi. Mungkin kita juga, Pak Abi ini merupakan salah satu dosen di Viko. Mungkin kita harusnya belajar secara asli. Mungkin kita harapkan kita dapat memberikan sertifikat ini secara asli juga. Tapi semoga kita semua dapat selalu sehat ya sampai waktunya. Amin. Saya tunggu waktunya kita bisa ketemu langsung, kita bisa ngobrol langsung di taman ya. Di taman tengah itu. Saya rindu sekali itu dengan kampus sekarang. Betul. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak ya Pak. Baik, tentunya sertifikat selanjutnya akan diberikan kepada Mas Fahri Ariza.
Baik, yang terima kasih juga kepada Mas Fahri untuk waktu dan ilmunya sangat insightful dari kakak asuh sendiri. Kita juga jadi banyak nih dapat informasi mengenai apa yang sebenarnya anak muda bisa lakukan. Jadi juga membuka potensi-potensi anak muda. Sekali lagi terima kasih dan kebetulan karena tinggalnya di Bandung, saya juga berharap semoga di waktu baik lainnya sehat selalu dan kita bisa bertemu secara asli ya Kak. Ya, thank you Kak Hasna. Semoga kita bisa ketemu di Unpad di Vkom ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak seluruh pembicara. Baik, tentunya tadi sudah pemberian e-sertifikat. Tentunya kalau misalnya webinar seperti ini, e-sertifikat sudah dibagikan, tidak lengkap rasanya kalau misalnya tidak ada foto bersama. Maka dari itu kita akan melaksanakan foto bersama di akhir acara kali ini. Baik, saya undang pada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen kita hari ini. Baik, sudah siap tim dokumentasi? Akan didokumentasikan dalam hitungan 3. Oh, ini udah siap ya? Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Lagi, Pak. 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi yang tentunya melengkapi acara yang sangat luar biasa pada hari ini. Tentunya terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Abi, kepada Pak Doni, dan juga kepada Kang Fahri Ariza maksud kami. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu pada waktu yang lain, tentunya dalam kondisi yang sehat dan juga dalam situasi yang lebih baik lagi di kedepannya. Amin. Amin, amin. Baik, Terima kasih, teman-teman. Mas. Baik, tentunya teman-teman peserta, sebelum meninggalkan ruangan, nanti diharapkan teman-teman bisa mengisi form evaluasi untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Karena e-sertifikat tersebut baru bisa didapatkan setelah teman-teman nanti mengisi form evaluasi. Form evaluasi sendiri itu bisa melalui barcode yang sudah di-share screen atau melalui form yang sudah dibagikan di kolom chat YouTube-nya. Untuk yang tadi bertanya, jangan khawatir, karena nanti tim panitia akan menghubungi kamu yang beruntung. Apakah kamu beruntung? Tentu saja, tunggu saja nanti dihubungi oleh panitia. Baik, kalau begitu kami juga tentunya acara Epicentrum 2021 Deal with the Situation and Heal the Nation ini tidak akan mampu terlaksana tanpa adanya dukungan dari sejumlah pihak, di antaranya ada sponsor kami, Genius, serta media partner yaitu Radiomu, Unpad Radio Station, dan Event News. Terima kasih semuanya sudah mendukung jalannya acara pada hari ini. Akhir kata, kalau misalnya ada sumur di ladang, bolehlah kita mandi di sana. Namun bila tak ada sumur di ladang, tak pula kita tak mandi. Akhir kata, saya Mehdi Hadiasdi mohon pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Epicentrum 2021. Ringkas on tragedy. We can meet, but sure become fit. We must face, even down somewhere else. Are we recovered yet?